Grup Lingxi mampu. Sejak didirikan 3 tahun lalu, Pak Zhang, ayo makan. grup Lingxi kami akan merambah ke sektor baru secara resmi, memasuki pasar energi baru. Lagi lihat apa? Apa bagusnya nonton berita sampah begini? Biasa saja sih. Kebetulan anak durhaka di keluargaku itu ada di berita itu. Cuma, lihat sekilas. Cih, iya. Ketua grup Lingxi adalah putramu. Sekalian saja bilang, kalau Raja Naga itu putramu. Jiang Guo, masalah apa lagi yang kamu buat kali ini? Ada rombongan orang di luar? Mereka mencarimu dengan menyebut namamu. Ayah. Di pusat kota, villa termewah di Teluk Yuelan, mobil Bentley model terbaru, 4 pengasuh, 2 koki, bahkan sudah kubelikan anjing samoyed biar bisa ayah ajak jalan-jalan. Fasilitas begini masih belum cukup. Buat ayah menikmati masa tua dengan tenang, Ayah malah lari ke sini jadi satpam. Pura-pura jadi pahlawan segala di sini. Langsung saja intinya. Wah, mau apa cari ayah? Kamu datang bawa iring-iringan mobil mewah, baru punya sedikit uang saja, sudah sombong. Hebat sekali kamu ya. Hebat? Memang, aku ini hebat. Kemanapun aku pergi, aku selalu hebat. Apapun yang kulakukan, itu luar biasa. Bisa tidak ayah ikut aku pulang? Ayah di sini cuma bikin aku malu saja. Wang Yingfo terkadang bisa mencelakai orang. Mencelakai? Mencelakai siapa? Siapa yang bakal celaka? Ha? Sekarang aku punya segalanya. Mana ada aku merugikan orang? Ayah, ikutlah aku pulang. Ayo pulang. Jadilah bos besar sesukamu, biar aku tetap jadi satpam kecil di sini. Apa aku mengganggumu? Sudah kubilang, aku tidak suka tinggal di villa mewah. Aku merasa nyaman di sini. Aku akan segera berekspansi ke pasar energi baru. Besok, Max yang dari New York akan datang khusus untuk membahas kerjasama denganku. Aku tidak ingin dia melihat ayahku bekerja di sini sebagai satpam. Max? Benar, ayah tidak perlu tahu siapa dia. Dia adalah bapak mobil listrik. Dia dengar aku ingin masuk ke pasar energi baru, makanya dia sengaja menemuiku untuk kerjasama. Ayah, aku tidak menyalahkanmu karena tidak mengerti bisnis, tapi kerja sama ini sangatlah penting bagiku. Baiklah, aku turuti maumu. Nanti ada reuni 20 tahun. Teman lama di Hanzhong. Minta sopirmu untuk mengantarku. Baik, Xiao Li. Nanti antarkan ayahku ke Hotel Hanzhong. Xiaoli, bagaimana kabar Zhang Fan belakangan ini? Bos, Tuan Muda Zhang memang seorang jenius dalam bisnis. Selain sedikit bantuan yang Anda berikan di awal, dia segera bisa berjalan di jalur yang benar. Hanya saja, belakangan ini, dia tampak terlalu percaya diri dan angkuh. Ditambah lagi, bapak mobil listrik sengaja datang menemuinya. Baik, aku mengerti. Max, jangan bekerja sama dengan Zhang Fan hanya karena segan kepadaku. Feng Chen, usiamu sudah 30-an tahun. Kamu tidak mungkin benar-benar ingin bersama kakek satpam itu kan? Begini saja, hari ini aku akan mengenalkanmu dengan putra mahkota grup Hua. Tidak mau. Aduh, kamu ini... Kalau bilang tidak, ya tidak. Lihat apa? Sepertinya, aku barusan melihat Zhang Jiangwo. Kamu bercanda ya? Tadi itu kan Mercedes-Benz Maybach. Mana mungkin satpammu itu sanggup naik mobil semacam ini? Sudah. Aku salah lihat, puas. Cepatlah pergi ke Hotel Hanzhong. Aku ada janji bisnis dengan Pak Lu. Ingat zaman dulu, Wu Xiaoli, primadona kelas kita. Tiap hari mengejar-ngejarku. Sayangnya, sekarang dia di luar kota, jadi tidak bisa datang ke reuni kita ini. Siuli ya. Dengar-dengar dia sudah punya 3 anak. Terlalu sibuk. Jadi tidak ada waktu datang. Kalau orangnya sudah hampir lengkap, ayo kita masuk. Ayo. Lao Zhang belum datang. Maksudmu, Zhang Jiangwo? Katanya, dia jadi satpam sekarang. Lucu sekali kan? Memalukan sekali. Benar. Lao Lu? Ya? Aku tahu, dulu kamu dan Lao Zhang ada perselisihan. Tapi bertahun-tahun sudah berlalu. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Kamu sekarang sudah sesukses ini, anakmu juga sangat membanggakan. Kejadian masa lalu itu, jangan dibahas lagi. Levelku saja sudah beda dengannya. Buat apa aku marah padanya?
Tuan, tolong pindahkan mobil Anda. Aku ini mengendarai Mercedes. Memangnya kenapa kalau cuma parkir sebentar? Maaf, itu adalah tempat parkir khusus VIP. Maibah, bahkan ini edisi terbatas 680. Di seluruh Sihai pun jarang ada. Wah, kalau begitu harus dipindahkan. Maaf ya, sudah menempati tempat parkir Anda. Saya akan segera memindahkannya. Kita semua teman sekelas lama. Untuk apa dipindahkan? Parkir saja di sana. Zhang Jiangwo, Zhang Jiangwo, Zhang Jiangwo, ini mobilmu? Mobil ini bukan milikku. Sudah kuduga. Mana mungkin kamu sanggup beli mobil ini? Pasti bukan milikmu. Iya, kamu benar. Sudah tidak ada urusanmu di sini. Pergilah dulu. Ubi jalar pemberian orang lain. Rasanya pasti enak. Nanti kita cicipi bersama. Hei Zhang tua, siapa temanmu itu? Cuma teman kaya. Kebetulan searah. Jadi dia memberi tumpangan padaku. Naik mobil ini membuat seluruh tubuhku tidak nyaman. Lihat dia juga tidak terbiasa. Ubi jalar ini kamu simpan saja untuk dimakan sendiri. Di Hotel Hanzong ini tidak diizinkan membawa produk pertanian masuk. No, Windows 212. Tidak boleh bawa ya. Iya. Aku sering menyuruh mereka memasakkannya untukku. Zhang tua, jangan membual lagi. Hotel Hanzong adalah hotel terbaik di Sihai. Kamu bilang kamu sering ke sini, bahkan sampai memesan menu khusus. Aduh, astaga, kamu jangan bercanda. Nasibnya hanya layak untuk makan ubi jalar. Ubi jalar ini simpan saja untuk dirimu sendiri ya. Di Hotel Hanzong agar kamu tahu diri. Apa yang dimaksud dengan hidangan mewah? Lebih baik aku suruh mereka mengolahnya untukku. Jangan bikin malu di sini. Dasar babi hutan memang tidak bisa menikmati makanan berkelas. Kalau kau mau mempermalukan diri sendiri, jangan bawa-bawa kami. Pergi saja sendiri. Ayo pergi jalan-jalan. Tolong ubi ini, tolong diolah ya. Nanti kami mau memakannya. Mohon maaf Tuan, kami adalah hotel mewah, tidak menerima bahan pangan mentah dari luar. Zhang Jiangwo, kau pikir ini warung kaki lima Syaksian? Bahkan di kedai Syaksian pun kau tidak boleh bawa ubi sendiri. Kan? Benar kan? Benar sekali, hahaha. Para tamu yang terhormat, ini adalah Hotel Hanzong. Harap tenang sedikit. Oh, Manager Lee, sudah lama tidak jumpa. Hehe. Tuan ini, kenapa beliau datang? Halo Tuan. Ya, aku juga tidak tahu. Tolong bantu saya, kokos ubi-ubi ini. Aku ingin teman-temanku mencicipinya bersama. Baik. Kami akan segera menyiapkan. Manager Lee, apa di sini boleh bawa makanan sendiri? Apalagi cuma ubi. Hasil tani kampung begini. Pelayanannya bagus sekali ya. Ini adalah hotel terbaik di Sihai. Datang ke tempat seperti Hotel Hanzong hanya untuk makan ubi. Itu benar-benar merusak suasana. Hei teman-teman, semuanya sudah kumpul. Ayo masuk dan duduk. Kadang-kadang aku benar-benar iri pada lu tua. Bisnisnya sukses kaya raya, anaknya pun membanggakan. Tidak seperti anakku, si anak tidak berguna itu. Tiap hari cuma main game di rumah. Bikin pusing, kan? Skor ujian masuk kuliah anakku 642 poin. Kupikir masa depannya bakal sukses besar. Siapa sangka, pas sudah lulus begini, kerjaan pun belum jelas. Anak muda zaman sekarang susah sekali cari kerja. Hei, kalian berdua jangan bicara begitu. Sudah tua, tapi tidak punya kerja. Makanya ada yang cuma jadi satpam. Sambil jualan ubi pula. Maaf, mengganggu semuanya. Ini ubi cilembu yang kalian pesan. Tapi ubi ini rasanya beneran enak loh. Kobalah. Aduh, hidup itu soal harga diri. Orang harus punya muka, pohon harus punya kulit. Ubi ini, kamu makan saja sendiri. Aku yang malu melihatmu. Jadi orang tua itu tidak mudah. Kita harus jadi teladan buat anak-anak. Lihat aku, tiap hari kerja sampai jam 2-3 pagi. Makanya aku bisa punya posisi di kota ini. Benar tidak semuanya? Benar. Hei, Zhang Jiangwo. Coba lihat anakmu. Anakmu sekarang kerja apa? Dia sibuk sana-sini. Belum menghasilkan apa-apa. Belakangan ini, sepertinya, lagi main mobil. Oh, jadi montir mobil? Setidaknya itu punya keahlian. Bisa buat cari makan. Baguslah kalau begitu.
Kalian berdua berikan kontak WeChat anak kalian padaku. Biar anakku yang aturkan pekerjaan. Suruh mereka kerja di Lingxi Group. Gimana? Lingxi Group? Beneran? Salah satu dari 10 besar di kota Sihai, Grup Lingxi. Hei, Pali, kau harus tepati janjimu. Ya? Beres, serahkan saja padaku. Kapan aku lu pernah bicara besar tanpa bukti? Anakku itu adalah wakil presiden termuda di Grup Lingxi. Grup Lingxi? Mana si bokah? Zhang Fan itu. Zhang Fan itu kan pengusaha dan CEO termuda. Kau kenal dekat dengannya? Lumayan kenal. Dia itu anakku. Apa? Hahaha. Dia bilang Zhang Fan adalah anaknya. Hei, Pak Zhang, apa kau sudah mabuk? Hotel ini adalah aset milik Zhang Fan. Kalau ucapanmu tadi terdengar orang lain, kau bakal kena masalah besar. Aku tidak bicara sembarangan. Dia memang anakku. Kau, Cukup, Zhang Jiangwo. Aku sudah lama sabar menghadapimu. Kami semua tahu kau tak berguna. Seperti pecundang, tak sehebat yang lain. Semua orang juga tahu itu. Benar kan? Kapan aku merasa rendah diri? Aku menjalani hari-hariku dengan bahagia. Bahagia juga tak ada gunanya. Justru karena kau begitu payah, istrimu sampai meninggal semudah itu. Jangan berani-berani menghinanya. Walah, Ling Hua itu dulu adalah primadona kelas kita. Entah berapa banyak orang yang mengejarnya. Kenapa matanya bisa buta sampai mau pada pecundang ini? Ludah, kau boleh menghina aku sesukamu. Tapi, jangan pernah menghina Ling Hua. Minta maaf pada Ling Hua sekarang. Aku bukan sedang menjelekkan Ling Hua. Maksudku, Ling Hua menikah denganmu itu. Nasibnya sangat malang. Dasar tidak berguna. Dia memang telah diperlakukan tidak adil. Ini salahku. Aku telah mengecewakannya. Beraninya kau memukulku? Dengar ya, aku beritahu kau. Putraku saat ini sedang ada di Hotel Hanzong. Bukankah kau bilang putramu Zhang Fan adalah pimpinan Grup Lingxi? Akan kupanggil dia turun sekarang. Mari kita lihat apa kau benar-benar ayah dari pimpinan Grup Lingxi. Tidak punya kemampuan apa-apa. Bisanya cuma membual. Pak Lu, soal kontraknya, bisakah kita bicarakan lagi? Apa harganya bisa dikurangi sedikit? 20 juta? Itu benar-benar sudah melebihi anggaran kami. Bu Feng, pikirkanlah baik-baik. Saat ini, kamulah yang membutuhkan grup kami, bukan grup kami yang membutuhkanmu. Hal ini bagi kami sangatlah penting. Tapi bagi kami, itu tidak penting. Angkat teleponnya. Halo, ayah, ada apa? Aku sedang negosiasi kerjasama. Masih tanya ada apa? Ayahmu ini dipukuli orang. Apa? Berani sekali mereka. Tunggu, aku akan segera ke atas. Bu Feng, silakan pertimbangkan perlahan. Ada urusan mendadak. Saya permisi dulu. Pak Zhang, cepat minta maaf pada Pak Lu. Jangan sampai nanti kamu malu sendiri. Apa salahku? Zhang Fan memang benar-benar putraku. Zhang Jianwo, kau masih saja keras kepala. Harga diri seorang satpam sepertimu memangnya seberapa berharga? Bisa meminta maaf pada Pak Lu. Itu sudah untung bagimu. Pak Lu, sifatnya memang seperti ini. Sudah tidak punya kemampuan, tapi mulutnya keras. Jangan persulit dia lagi. Aku mempersulit dia, Zhang Jiangwo. Sudah kuberi muka malah ngelunjak ya. Kau pikir ini masih zaman sekolah dulu? Sekarang sudah di dunia nyata. Yang diandalkan adalah ini. Yang diandalkan adalah uang. Yang diandalkan adalah koneksi orang dalam. Jika Zhang Fan adalah putramu, aku akan memanggilmu ayah. Sayang sekali, kau tak punya putra sehebat itu. Sedangkan putraku, dia adalah wakil presiden Grup Lingxi. Di sini, tak ada yang bisa menolongmu. Aku memakimu, kau bahkan tak berani bersuara sedikit pun. Ayah, aku datang. Ayah, ada apa denganmu? Aku baru saja dipukuli, masih tanya ada apa lagi? Siapa di antara kalian yang berani sekali main tangan pada ayahku? Kalian tidak tahu siapa aku? Atau kalian memang tidak menganggap Grup Lingxi kami ada harganya? Kau orangnya? Kau ya? Aku tahu kalian semua adalah teman lama ayahku. Tapi hari ini, di Hotel Hanzong, ada seorang teman lama yang memukul ayahku. Saran saya untuk kalian, tak peduli siapa kalian, keluar dan tunjukkan diri sekarang juga. Minta maaf pada ayahku. Semua orang dengar kan? Demi menjaga perasaan Ling Hua, akan kuberikan padamu satu kesempatan yang paling.
Paling terakhir, cukup minum arak ini. Habiskan untukku dan akui dirimu adalah orang bodoh. Di depan semua orang, maka aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Mohon maaf, Aminisa Ikumbas. Mohon maaf, aku tidak minum arak. Kau menolak cara halus dan memilih cara kasar, ya? Bawa dia pergi! Ngapain bengong? Seret mereka keluar. Lidong, kamu yakin mau melakukan ini? Pak Zhang, kenapa Bapak ada di sini? Ayah? Apa yang Ayah lakukan? Ini adalah ayah dari Ketua Direksi Grup Lingxi kami. Apa? Pak Zhang, saya benar-benar minta maaf. Ayahku kebanyakan minum alkohol sampai lupa daratan. Tolong jangan masukkan ke hati perbuatannya ini. Jangan panggil saya Pak Zhang. Grup Lingxi milik Zhang Fan adalah hasil usahanya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan saya. Dia benar-benar ayahnya Zhang Fan. Ayah, mana mungkin aku salah mengenali orang? Cepat minta maaf kepada Tuan Zhang. Tuan Zhang, semua ini murni kesalahan saya. Ayah, Sudah, jangan pukul lagi. Sudah setua ini, tapi bersikap begini di depan anak sendiri, apa pantas? Saya benar-benar tidak mengenali orang hebat. Saya sungguh buta. Tolong jangan persulit anak ini. Dia sudah bekerja keras di Grup Lingxi selama bertahun-tahun. Hingga mencapai posisinya saat ini, itu tidak mudah. Mohon ke depannya, jangan mempersulitnya. Jika tidak, sebagai ayahnya, saya akan sangat merasa bersalah dan tidak enak hati padanya. Kenapa kamu sampai begini? Lagi pula, kamu benar. Gagal melindungi Linghua. Saya memang tidak berguna. Saya tidak makan lagi. Silakan kalian lanjut mengobrol. Saya masih ada urusan lain. Saya pergi dulu. Jiangwo, sedang apa kamu di sini? Sedang ada reuni. Aku tadi ngambil 2 ubi bakar. Mau 1? Pak Lu, saya sedang mencari Anda. Saya sudah mempertimbangkannya. Mengenai harganya, saya harap Anda bisa menurunkannya sedikit. kalian. Oh, maaf. Pak Lu, ini teman saya. Teman baik saya. Pak Lu, soal kontrak itu. Oh, soal kontrak ya? Benar. Kebetulan saya juga mencari Anda untuk membicarakan hal ini. Anu, penawaran yang saya berikan tadi, berapa tadi harganya? 20 juta. Itu memang agak terlalu tinggi. Kalau begitu, kita jadikan 10 juta saja. 10 juta? Bagaimana? Apa boleh? Terima kasih banyak, Pak Lu. Jangan. Jangan berterima kasih pada saya. Kalau mau berterima kasih, berterima kasihlah pada Pak Zhang ini. Rekan Zhang Jiangwo, itu sudah cukup. Dia teman lama ayah saya. Teman yang sangat akrab. Jiangguo, kamu benar-benar pembawa keberuntungan bagiku. Kalau begitu, kamu harus traktir aku makan. Tentu saja, aku bukannya pelit. Cuma traktir makan saja, masa tidak mau? Jalan yang benar. Kamu kan pakai sepatu hak tinggi. Awas, jangan sampai jatuh nanti. Mana mungkin aku jatuh kalau sedang bersamamu. Hati-hati. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sepertinya kakiku terkilir. Maaf. Permisi ya. Jiangguo, sakit sekali. Tahan sebentar. Nanti sakitnya hilang. Jiangguo, aku sudah tidak tahan lagi. Ganti tempat lain saja. Meski sekarang terasa sakit, tapi sebentar lagi akan terasa lega. Chen, hampir selesai. Hebat sekali kamu, Jiangguo. Sudah tidak sakit lagi? Kalau nanti masih sakit, sesampainya di rumah, oleskan saja sedikit minyak safflower. Sepertinya hari ini kita tidak jadi makan bareng. Pulanglah dan istirahatlah dengan baik. Pelan-pelan. Jiangguo, kalau begitu, lain kali aku akan mentraktirmu sebagai gantinya. Baiklah, aku pergi dulu ya. Jiangguo.
Linghua, sudah lama tidak bertemu. Sudah 18 tahun kau pergi. Aku tidak tahu bagaimana keadaanmu di surga sana. Apa kau baik-baik saja? Mungkin kau tidak akan percaya. Aku sudah berumur 40 tahun lebih. Tapi, masih ada gadis muda yang ingin berpacaran denganku. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Tetap makan pangsit seperti biasa. Anak kita itu sekarang sudah sukses. Aku tidak pernah membantunya dalam urusan bisnis. Hanya mengandalkan dirinya sendiri. Sekarang, dia sudah menjadi tokoh besar di kota Sihai. Asetnya sudah melampaui 10 miliar. Namun, dia menempuh jalan yang sama denganku dulu. Entah itu berkah, atau malah petaka. Jika orang-orang di Wall Street sampai mengetahuinya, itu akan menjadi malapetaka baginya. Halo ayah, malam ini aku lembur di kantor, akan pulang agak telat. Besok ada klien yang sangat penting. Urusan apa yang bisa lebih penting dari ibumu? Ibu sudah meninggal, sudah 10 tahun. Aku kan sudah bilang, bukannya aku tidak mau pulang. Besok aku ada klien yang sangat penting. Bisa jangan ganggu aku dulu sekarang. Membuat kontrak saja kau tidak bekus. Lihat poin ketigamu ini. Apa-apaan yang kau tulis ini, kerjakan ulang. Halo, Zhang Fan. Presiden Max, kenapa Anda langsung naik ke sini? Tadinya, saya ingin turun untuk menjemput Anda. Tidak. Kami orang asing dalam bekerja selalu mengutamakan efisiensi. Saya ingin mendengar pandangan Anda tentang pasar masa depan serta keunggulan grup Lingxi. Baik, silakan. Sudah ketemu? Max, penerbangan yang meninggalkan Wall Street? Tujuannya kota Sihai, Cina. Sihai, wilayah kekuasaan Zhang Jiangwo. Anda sekarang memiliki kekayaan triliunan dan dijuluki sebagai Dewa Wall Street. Andalah pemenang akhirnya. Mereka itu hanyalah para pecundang. Menurut istilah di Cina, bisa dibilang, dia sekarang hanyalah anjing gelandangan. Tidak, kalian tidak tahu kebenaran di masa lalu. Sepertinya, urusan 15 tahun yang lalu ini harus segera diakhiri. Grup Lingxi kami memiliki rantai pasok yang sangat lengkap di kota Sihai. Pak Zhang, putra Anda benar-benar luar biasa. Akan terus berekspansi tanpa batas. Kami memiliki pabrik sendiri dan juga banyak fasilitas eksklusif lainnya. Mungkin sebaiknya Anda angkat teleponnya. Mungkin urusan di depan mata ini lebih penting. Kamu sangat mirip dengannya. Dia adalah seorang teman saya. Saya benar-benar ingin mengenalnya. Benarkah? Anda seharusnya lebih mengenal orang ini. Anda sangat hebat, tapi saya perlu waktu untuk mempertimbangkannya. Beri saya waktu semalam. Baik, silakan. Industri energi baru adalah peluang besar untuk 20 tahun ke depan. Jadi kali ini, grup Lingxi kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Jangan sampai terlewatkan. Mengerti? Halo ayah, aku sedang rapat. Hari ini pihak lain datang ke perusahaan. Dia terhadap proposal kami sangat tertarik. Aku akan tanda tangan kontrak besok. Jadi aku harus melakukan persiapan yang matang. Masalah kontrak tidak usah buru-buru. Ibumu jauh lebih penting. Semua petinggi dari seluruh perusahaan ada di sini. Aku tidak boleh menghambatnya. Aku tahu, ibu sangat penting, tapi ibu sudah tiada. Tuan Zhang, bagaimana jika Anda pulang dulu? Sisanya biarkan kami yang urus. Tidak apa-apa. Selesaikan bagian ini dulu baru pulang. Karena itu, semua orang harus memperhatikan setiap langkah, setiap tahapannya. Jangan sampai terjadi kesalahan apapun. Mengerti, berada di dunia bisnis. Banyak hal yang di luar kendali kita. Ayah, jangan menyalahkanku. Tapi sekarang, baru pukul 11:30. Aku akan pulang sebelum pukul 12 untuk merayakan ulang tahun ibu. Hei, pelan-pelan, pelan-pelan, hati-hati, pelan-pelan. Aduh, sudah kubilang kamu tidak bisa minum banyak, jangan biarkan dia minum sebanyak itu. Ayo, naik ke mobilku saja. Naik mobil dua pria bau ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Bukan begitu ini. Hei, siapa yang menyalakan lampu jauh?
Turun, tunggu sebentar. Rolls Royce, persetan mau merek apapun itu, di seluruh kota Sihai. Hanya ada beberapa mobil saja. Orang penting, mereka benar-benar datang. Aku tadi kan cuma asal bicara saja. Jangan takut. Jangan takut. Mereka bukan orang jahat. Paman, diamlah. Orang ini terlihat sangat berbahaya. Bagaimana kalau kita pergi saja? Ayo, pergi. Pak Zhang, sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu membawa begitu banyak orang? Heboh sekali. Mulai sekarang, di kompleks ini, aku tidak akan bisa tinggal dengan tenang lagi. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Sangat baik. Semua baik-baik saja. Pak Zhang, putramu memang hebat di sektor energi baru. Dia sudah bersiap dengan matang. Risikonya juga besar. Namun, putramu sangat berbakat. Sama seperti dirimu dulu, mungkin bahkan lebih hebat darimu. Rencana yang dia buat tidak masalah, hanya saja agak terlalu agresif. Di Wall Street, rencana yang konservatif tidak akan dilirik siapapun. Oh ya, Li Xiaotian sudah menjadi Ketua Kamar Dagang Tionghoa Wall Street. Baru-baru ini, dia berencana. Max, jangan sebut namanya. Tuan, mau pergi kemana? Jembatan Binhai. Sahabat lamaku, sejak kecelakaan Linghua di sana, kamu tidak pernah pergi ke sana lagi. Sudah 18 tahun berlalu. Sudah saatnya untuk merelakannya. Max, aku ingin jalan-jalan sendiri. Aku akan mengawasimu dari jauh. Jika kamu melompat ke bawah, aku akan langsung menyelamatkanmu. Kalau aku mau melompat, aku sudah melompat sejak 18 tahun yang lalu. Tenang saja. Chen Chen. Jiangguo. Berhenti. Chen Chen. Jiangguo, aku merasa sangat panas. Ayo maju. Jangan sentuh dia. Ini wanitanya Pak U kami. Kamu pikir kamu siapa? Menghalangi urusanku. Dia pacarku. Chen Chen. Aku dibius. Bu Feng, hari ini jika Anda menghabiskan minuman ini, kontrak senilai 20 juta ini akan langsung ditandatangani. Hei, Chen Chen, kamu baik-baik saja? Maaf, Pak Wu. Saya permisi ke toilet sebentar. Suasana hatiku sedang buruk hari ini. Lebih baik kamu segera pergi. Hahaha. Bocah ini sok hebat sekali dia. Ketawa apa? Cepat bawa dia pergi. Kenapa diam saja? Serang. Ayo, habisi dia. Kenapa diam saja? Maju. Bukannya kamu jago berkelahi? Kamu jago berkelahi, kan? Koba bergerak lagi. Koba saja bergerak. Chen Chen, kamu pergi dulu. Biar kuatasi situasi di sini. Tidak, aku tidak bisa pergi. Jiangguo, kamu tidak apa-apa? Pak Wu, kenapa Anda datang sendiri? Tunggu, apa yang sebenarnya terjadi? Aku menyuruh kalian menjemput Chen Chen. Tapi begini, cara kalian menjemputnya. Pria brengsek ini yang memulainya duluan. Dia juga bilang Nona Feng adalah pacarnya. Kalian percaya itu? Lihat saja penampilannya, dia terlihat seperti pekerja kasar. Chen Chen, kamu terlalu banyak minum dan salah mengenali orang. Tidak salah. Aku memang pacarnya. Chen Chen tidak mau mengenalkannya padaku? Pak Wu, dia temanku. Dia mendanai sebuah panti asuhan. Dia orang baik. Hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jangan mempersulitnya. Mempersulitnya? Apa aku terlihat seperti orang seperti itu? Mendanai panti asuhan. Aku paling suka orang yang berhati baik. Pak Tua, dengar tidak? Chen Chen bilang, kau bukan pacarnya. Cepat enyah dari sini. Oh, aku paham. Mau uang, kan? Hahaha. Aduh, cukup tidak? Punya uang merasa hebat ya?
Hahaha, kau benar sekali. Punya uang itu memang luar biasa. Masih kurang? Sini. Ambil semuanya. Cukup tidak? Bagaimana kalau begini? Sebutkan saja jumlahnya. Akan kuberikan. Jangan ganggu Chen lagi. Hahaha, diberi muka malah tidak tahu diri ya. Pak Wu, hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jiang Wo, aku telah mencelakaimu. Dia adalah ketua grup Hehua. Kau tidak boleh menyinggungnya. Cepatlah pergi. Kalau aku pergi, bagaimana denganmu? Aku juga punya caraku sendiri. Wulide, kan? Segera minta maaf dan pergi dari sini sekarang. Aku tidak akan mempersulitmu. Hahaha, kau minta aku minta maaf. Kau pikir kau siapa? Suasana hatiku sedang buruk hari ini. Saranku berikan, jangan mempersulit dirimu sendiri. Hahaha, Pak Tua, apa kau merasa dirimu sangat hebat? Ingin jadi pahlawan kesiangan ya? Biar ku beritahu kau hari ini. Feng Chen, hari ini dia harus menemaniku tidur semalam. Feng Chen, bahkan jika dia benar-benar pacarmu, terus kenapa? Biar ku tegaskan padamu sekarang. Wanita ini tidak akan bisa kau lindungi. Kau suka membantu panti asuhan, kan? Baiklah, akan kuratakan panti asuhanmu itu. Pak Wu, Tunggu apa lagi? Serang. Berhenti memukul. Aku menyuruhmu mengikutiku, diberi hidup mewah. Kamu malah menolak. Malah mau bersama gembel itu dan terikat dengannya. Wu Lide, kuharap kamu segera pergi. Pergi, kalau hari ini ku batalkan kontraknya. Perusahaanmu akan bangkrut besok. Percaya atau tidak? Ancaman? Intimidasi? Bisnis tidak dijalankan seperti ini. Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya mengguruiku. Tahu tidak siapa aku? Tahu, my dude, seseorang yang sebentar lagi akan menjadi gembel yang tak punya apa-apa. Tahan dia. Dasar sampah. Kau tahu siapa aku? Aku adalah pimpinan Hehua Group. Aku bisa menghancurkanmu semudah menginjak semut. Sangat mudah bagiku. Hehua Group sebentar lagi akan lenyap. Apa? Hentikan. Berani menyentuh kawan lamaku. Kau cari mati. Lepaskan dia. Cepat, Tuan Max. Kenapa Anda kesini? Ini semua hanya kesalahpahaman. Salah paham yang sangat besar. Wulide, kau cari mati. Aku cuman sudah tua. Aku cuman sudah tua. Bukannya sudah mati. Di kota Sihai ini, orang yang berani bicara begitu padaku. Semuanya sudah jadi pakan ikan di sungai. Tuan Max, ku berikan seluruh Hehua Group padamu. Tolong ampuni nyawaku yang hina ini. Aku mohon padamu. Ya Tuhan, kau telah memancing orang yang salah. Kawan lama ini punya sebuah julukan di Wall Street. Namanya adalah Asura. Tuan Max, jangan. Jiang Wo, kau tidak apa-apa? Jiang Wo, Wu Lide sangat berkuasa. Ayo kita lari saja. Memangnya cuma dia yang punya teman kaya? Masalah ini, anggap saja sudah selesai. Dia tidak akan pernah mengganggumu lagi. Dia ini. Aku pacarnya. Ah? Dia adalah pacarku. Oh my God, apa-apaan yang kulihat hari ini? Pinjamkan mobilnya sebentar. Bos, orang ini mau diapakan? Masih perlu ditanya lagi? Mulai sekarang, grup Hewa sudah tidak ada lagi. Panas sekali. Rasanya tidak enak. Jangan buka bajunya. Aku akan ambilkan air minum. Tenanglah dulu. Kepalaku sakit sekali. Bagaimana aku bisa pulang semalam? Pagi. Ah, Chen, semalam kamu mabuk berat. Aku yang mengantarmu pulang. lalu bajuku mana? Sudah kubantu lepaskan.
Seluruh bajumu kena muntahan. Tidak mungkin kan tidur pakai baju kotor? Lalu, kau tidak melakukan apa-apa, kan? Melakukannya kok. Aku sudah membuatkan sarapan di meja. Kenapa bicaranya dipotong-potong begitu? Awas ya, ku habisi kau. Sudah. Jangan hei. Oke, cukup. Chen. Chen, bisa tolong jelaskan padaku? Jelaskan. Apa? Siapa dia? Kenapa dia ada di rumahmu? Ini rumah kita yang dulu. Dia sudah muncul. Siapa dia sebenarnya? Bukan urusanmu, kan? Bukan urusanku kalau aku tidak berhak mengatur. Lalu siapa? Berita keuangan terbaru. Grup Hehua mengajukan kebangkrutan tadi malam. Ketua Wulida diduga melakukan penipuan keuangan dan bunuh diri karena takut dihukum. Wulide bunuh diri? Ya, aku baru saja ingin memberitahumu. Mulai sekarang dia tidak akan bisa lagi mengganggumu lagi. Apa ini? Perbuatanmu? Bukan, temanku yang melakukannya. Hei, ku dengar pembicaraan kalian. Benar-benar ngawur. Bikin aku ingin tertawa. Sungguh tidak jelas. Tidakkah menurutmu? Kamu itu lucu sekali. Chen, ya, kita berdua sudah putus. Tapi kau tahu. Kalau sudah putus, jangan dibahas lagi. Makan saja sana. Hei, Chen, tak disangka. Setelah kau meninggalkanku, kemampuan memasakmu meningkat ya. Aku yang memasaknya. Mau makan atau tidak, terserah. Chen, dulu saat kita putus, bukankah karena aku sibuk dengan karier, kau pikir kedatanganku kali ini adalah untuk mengajakmu balikan? Kau salah besar kalau berpikir begitu. Kudengar perusahaanmu sedang mengalami sedikit kesulitan. Jadi, aku sengaja datang untuk membantu. Silahkan saja sibuk. Aku tidak butuh. Aku harus pergi rapat. Hei, kau memang punya mobil, sepeda, atau motor listrik? Punya helm tidak? Kalau tertangkap, didenda Tuan Tron. Chen, kau kan CEO perusahaan. Biar aku saja yang mengantarmu. Dengar suara mesin ini sangat merdu, bukan? Benar, Chen. Sebagai CEO, mobilmu tidak boleh murahan. Kalau tidak, bisa memalukan. Aku sedang bicara dengan tembok ya. Kenapa kalian tidak mengerti juga? Chen itu seorang CEO. Kalau naik mobilmu, bisa turun gengsi. Itu maksudku. Maybach, plat nomornya 5 angka 8. Ini milikmu? Bukan. Aku cuma pinjam. Cuma pinjaman? Kalau cuma pinjam, kenapa belagu? Chen, dia cuma pinjam. Siapa sih yang tidak punya? Teman orang kaya? Lagi pula, jadi orang kaya bukanlah hal yang luar biasa. Sewa mobil ini pasti mahal kan? Cepat kembalikan sana. Aku kasih tahu ya, ini sudah sehari semalam loh. Sudah dihitung biaya 2 hari. Kalau belum dikembalikan, bakal dipotong 200 lagi. Aku tidak keluar uang kok. Jiang Guo, apa kamu pikir aku gila hormat dan sangat suka mobil mewah begini? Aku tidak butuh semua itu. Ada urusan di kantor. Ayo kita pergi dulu. Hei! Tuan Zhang, akhirnya saya menemukan Anda. Kari aku ada urusan apa? Kemarin, Pak Zhang Muda telah mencapai kesepakatan dengan Max dari grup Tiansheng. Hari ini, grup Lingxi kami akan menandatangani kontrak dengan grup Tiansheng. Tuan Max dan Pak Zhang Muda sama-sama berharap Anda bisa datang ke sana. Chen, siapa itu? Apa pekerjaannya? Dia namanya Zhang Jingguo. Dia bekerja di bidang keamanan. Punya perusahaan keamanan, pengelola properti atau semakamnya. Kalau begitu, lumayan juga. Bukan begitu. Dia itu petugas satpam. Apa? Kamu sudah gila ya? Nyetir yang benar. Satpam? Cuma jadi satpam? Begini ya, Chen. Kok bisa-bisanya kamu cari satpam? Seleramu turun drastis ya. Meskipun operasional perusahaan sedang buruk, selera kamu tidak boleh anjlok sampai begini juga. Gak selevel tahu. Terus, aku harus cari yang seperti apa? Cari yang seperti kamu lagi? Biar ku kasih tahu ya. Kecuali kamu. Oke. Too minimal. Cari yang seperti begitu.
Maybach, 5 angka 8. Mobilmu? Hei, melamun apa sih? Ti, 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 ti. Saya umumkan, mana konferensi pers hari ini resmi berakhir. Saya harap semua orang bisa terus mendukung kami seperti biasa. Grup Lingxi, terima kasih. Pak Zhang, saya Feng Chen dari perusahaan Tianhua. Saya ingin bertemu Pak Zhang. Bisakah kita bicara tentang kerjasama? Mohon maaf, jadwal pertemuan Pak Zhang sudah penuh. Untuk apa kau mencari Pak Zhang? Bukannya aku ingin mengguruimu, Chen. Kalau mau bertemu Pak Zhang, bilang saja padaku. Kita kan sama-sama di bidang energi baru. Kau tahu sendiri kan hubungan kita. Kau paham maksudku? Aku akan merekomendasikanmu. Benarkah? Jangan kemana-mana, tunggu aku. Pak Lu, saya mohon. Bagaimanapun, kita pernah bekerja sama sebelumnya. Bisakah Anda bantu sedikit? Bantu saya buat janji dengan Pak Zhang. Ini tidak sesuai aturan. Saya mengerti. Tapi bagi saya, ini sangat penting. Saya mohon, Kak. Aku sedang serah terima urusan bisnis dengan Pak Lu. Hei, buat apa aku menjelaskan padamu? Kenapa kau ada di sini? Kalian sedang... Ini temannya teman dari temanku. Teman. Kenapa kau datang? Apa kau pikir kau pantas datang ke tempat ini? Aku tidak boleh datang? Oh, kau datang untuk wawancara jadi satpam ya? Terus sekalian ingin menemui Chen? Biar ku beritahu ya. Chen itu cuma sesaat saja bersamamu. Dia sama sekali tidak tertarik padamu. Kau juga tidak bisa memberi masa depan untuknya. Kurasa tidak begitu. Baik. Perusahaan Chen saat ini sedang menghadapi beberapa masalah. Dia harus menemui Pak Zhang. Apa kamu bisa mengaturnya? Kalau begitu, biar ku coba. Astaga, kamu tidak demam kan? Masih berani mau mencoba? Kalau tidak dicoba, bagaimana bisa tahu? Satpam di lantai bawah kantor kami jauh lebih hebat darimu. Jangan sampai satpam tua sepertimu diusir keluar lagi dari sini. Jiangwo, kenapa kamu kemari? Pakai tanya segala, mau minta dicarikan kerja. Siapa yang mencarimu? Aku mencari anakku. Heh, berani sekali kamu mengaku-ngaku begitu. Chen, Pak Zhang. Sudah saya selidiki. Pak Zhang Senior, semalam beliau pergi dan menginap di rumah Feng Chen. Feng Chen? Benar, dia adalah CEO dari Tianhua Group yang memiliki hubungan bisnis dengan Lingxi Group kita. Jadi, mengenai diskon untuk perusahaan Tianhua sebelumnya. Ternyata karena ayahku. Pak Zhang, Tuan Max ingin membicarakan sesuatu. Suruh Feng Chen ini menunggu di kantorku. Bu Feng. Jika Anda ada waktu luang nanti, Pak Zhang ingin menemui Anda. Benarkah? Saya ada waktu. Pak Lu. Sudah diatur dengan baik ya. Terima kasih banyak. Tidak, aku... Tidak perlu sungkan. Lihat saja hubungan kita. Kapan-kapan kita minum bareng. Pak Lu, Pak Zhang mencari Anda. Terima kasih banyak. Tidak masalah. Tenang saja. Masalah kecil. Bagaimana bisa begini? Industri energi baru adalah untuk 20 tahun ke depan. Industri yang sedang tren. Bagaimana bisa tiba-tiba mencapai batas harga dan hanya dalam waktu sesingkat ini? Fluktuasi harganya begitu besar. Setidaknya ribuan triliun menguap. Ada yang melakukan short selling. Melakukan shorting pada energi baru. Siapa yang begitu berani? Kau terlalu meremehkan orang-orang Wall Street itu. Saat mereka menjadi gila, mereka bisa menghancurkan ekonomi satu negara. Mereka mengincarku. Tidak. Mereka mengincarmu. Apa ada bedanya? Kita berada di pihak yang sama. Segera adakan rapat Dewan Direksi. Sekarang juga.
secepat mungkin. Baik, saya akan segera melaksanakannya. Lalu bagaimana dengan Feng Chen? Apa saya harus membatalkannya? Tidak. Biarkan dia. Biarkan dia datang ke kantor mencariku. Baik. Max, tunggu aku. Oke. Presiden Zhang, saya dari perusahaan Tianhua. Silakan duduk. Presiden Feng, kita semua adalah pebisnis. Mari langsung ke intinya saja. Presiden Zhang, apa maksud Anda? Saya kurang mengerti. Kalau begitu, bicara hal yang bisa Anda mengerti, menurut Anda, kontrak yang diberikan Ludong terakhir kali. Apa sebenarnya yang terjadi? Ada orang yang begitu polos dan naif, hingga bisa Anda tipu. Aku tidak ingin hanya dia melihatnya dipermainkan orang lain di dalam genggaman dan membuatnya sedih. Presiden Zhang, tolong jaga sikap Anda. Kontrak itu telah disetujui oleh kedua belah pihak. Kedatangan saya kali ini juga ingin membicarakan hal ini dengan Anda. Saya membawa proposal baru. Dijamin akan memuaskan grup Lingxi. Anda juga membohonginya seperti ini? Siapa yang saya bohongi? Kau tahu sendiri itu. Zhang Fan, kalau mau ingkar janji, katakan saja. Jangan menghinaku dengan cara seperti ini. Permisi. Hei, Ayah. Oh Ayah, kau benar-benar selalu bikin repot. Pak Zhang, sudah diatur. Rapat direksi bisa diadakan besok. Energi baru. Kau tahu tidak? Baru saja proyek yang aku bangun bersama Pak Zhang ini dijelaskan pun kau takkan mengerti. Melihat usiamu yang sudah tua, bagaimana kalau kau ke perusahaanku saja jadi satpam di sana? Aku akan gaji kau 2 kali lipat. 2 kali lipat. Tapi aku punya satu syarat. Hargailah nyawamu, jauhilah Chen. Aku tidak butuh uang. Ya Tuhan, kau tidak butuh uang? Kalau kau tidak butuh, lalu siapa yang butuh? Hah? Aku benar-benar heran. Kau hanya seorang satpam. Berapa sih gajimu sebulan? Hah? Bagaimana bisa engkau menggoda Chen? Dan kenapa kau bisa ada di rumahnya lagi? Hei, jelaskan padaku dengan jujur hari ini. Coba tebak. Tebak-tebakan kepalamu, Chen. Bagaimana? Kau mau bantu tidak? Tidak tahu malu? Benar-benar tidak tahu malu? Apanya yang tidak tahu malu? Maksudku sih, Zhang Fan itu, dia bilang aku menipu dan mempermainkan orang. Siapa yang aku tipu? Apa memangnya yang sudah kulakukan? Tunggu dulu. Dia sudah tahu tentang urusan kita berdua. Dia tahu apa soal kalian berdua. Kau pikir kau ini siapa? Sekretaris Jenderal PBB? Pakai mengaku ayahnya segala. Bukan begitu. Sudahlah, jangan melawat. Hanya untuk menghiburku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak ingin berada di sini. Aku mau pergi. Hei, biar aku antar kamu. Caca. Apa-apaan ini? Kumas sedikit kesalahan. Kamu suka? Suka. Ada apa? Macet. Menyebalkan sekali. Kalau macet, pelan-pelan saja menyetirnya. Hati-hati dong. Kok aku merasa aku seperti sopir kalian berdua saja? Bagaimana kalau kupesankan taksi saja untukmu? Biar aku yang setir mobil ini. Turun. Sudah sampai. Di mana ini? Ini kan bukan rumahku. Ini perusahaanku. Ayo, kuajak kamu berkeliling. Hei, Chen. Tadi pas sarapan aku dengar kamu bicara soal Zhang Fan. Grup Lingxi, bagaimana situasinya? Bukankah 2 hari yang lalu dengan grup Lingxi, kita sudah tanda tangan kontrak? Oh. 20 juta. Tapi si Zhang Fan itu malah bilang kalau aku mendapatkan kontrak ini dengan menipu. Memangnya siapa yang kutipu? Cuma 20 juta saja. Kita sudah sampai di perusahaanku. Ayo naik. Akon. Segera aku tanda tanganinya untukmu. Ayo, Chen. Lihatlah kerajaan bisnis yang kubangun untukmu. Hei, apa yang kalian lakukan? Ada apa ini? Pak Sun, apa Anda tidak melihat berita? Perusahaan kita sudah bangkrut. Bangkrut? Aku ini bosnya. Bagaimana bisa bangkrut semudah ucapanmu saja? Kami sudah meneleponmu puluhan kali, tapi tidak diangkat. Kami semua mengira Anda kabur melarikan diri. Hei! Kamu tidak apa-apa? Tidak mungkin. Berita terbaru. Taipan keuangan yang dikenal sebagai Dewa Wall Street, Li Xiaotian,
menargetkan sektor energi baru kembali beraksi. Melakukan shorting di pasar keuangan domestik. Beberapa perusahaan industri terkait telah mengajukan kebangkrutan. Dilaporkan bahawa target Lee Xiaotian adalah memanfaatkan peluang untuk mengambil alih raksasa energi baru domestik. Tuan Lee, kedatangan Anda membuat kota Sihai terasa sangat terhormat. Bagaimana perkembangannya? Besok, grup Lingxi akan sepenuhnya dalam kendali kita. Zhang Jiangwo. Hahaha, Presiden Sun, maaf. Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Chen, aku akan pulang dan menenangkan diri dulu. Aku yakin pasti akan ada jalan keluarnya. Setidaknya aku masih punya mobil. Sialan, bajingan-bajingan ini. Dunia bisnis seperti medan perang. Kalah berarti kehilangan segalanya. Tapi Anda juga bukannya tidak punya peluang sama sekali. Satpam, tahu apa kau? Chen, aku tidak akan mengantar kalian lagi. Aku akan pergi dulu. Hello, President Sun. Hello, President Sun. Kami sedang menanganinya. Penurunan harga saham adalah hal yang wajar. Anda harus mempercayai grup kami. Mohon jangan menarik investasi Anda dulu. Halo, Presiden Sun. Halo. Masuk. Tuan Zhang, pihak bank datang lagi untuk menagih setoran jaminan. Bajingan-bajingan ini beberapa hari lalu bilang semakin telat semakin baik. Sekarang malah terus-terusan datang menagih. Tuan Zhang, masih banyak investor di depan pintu. Sedang mengepung di sana. Aku sudah memberitahu petugas keamanan sedang menanganinya. Tidak perlu, biar saya sendiri yang menanganinya. Kapitalis berhati busuk, kembalikan uang darah dan keringat kami. Kapitalis kejam, kembalikan uang hasil jerih payah kami. Kapitalis berhati busuk. Kembalikan uang kami. Semuanya, harap tenang. Dengarkan saya dulu. Tolong dengarkan penjelasan saya. Tuan Zhang, saham Lingxi Group sangat tidak wajar. Apakah ada permainan orang dalam? Apa yang Anda sebut investasi energi baru itu hanyalah sebuah jebakan untuk menjerat para investor retail? Semuanya, jangan panik dulu. Apalagi yang mau ditanyakan? Sahamnya baru saja melantai tadi pagi, tapi sore ini harganya sudah anjlok setengahnya. Pasti ada yang tidak beres. Kembalikan uang kami. Dia pasti langsung menjual sahamnya dan menguras semua uang kami. Kembalikan uang kami. Semuanya, biarkan saya menjelaskan. Harap jangan panik. Ini hanya masalah teknis semata dan saat ini sedang diselesaikan. Ya, mengerti? Persetan dengan solusimu. Ayo teman-teman, maju bersama, hajar bandar bangsa ini. Tenang, harap tenang. Semuanya, mohon tenang. Hajar bandar licik ini. Apa yang kalian lakukan? Minggir. Semuanya minggir. Paman Zeng, paman sudah datang. Suruh para penjaga mundur dulu. Ada banyak wartawan di sini. Jangan sampai konfliknya semakin memanas. Dalam situasi seperti ini, jika kau menyuruh mereka mundur, mereka akan mengira kau lemah. Apa yang kalian bisikkan? Cepat beri kami penjelasan. Beri kami penjelasan. Saudara-saudara sekalian, setahu saya, kali ini ada raksasa asing yang berniat melumpuhkan pasar energi baru Tiongkok. Saya juga korban. Omong kosong, Anda pasti sudah jual bersih semua sahamnya. Jangan percaya sepatah kata pun dari bandar licik ini. Kami yang rugi, terjebak. Itu adalah uang hasil jerih payah kami. Semuanya, dengarkan penjelasan saya dulu. Ayo kawan-kawan, dengarkan saya sebentar. Pak Zhang ini sebenarnya punya kesulitan sendiri. Lagi pula, dia masih muda. Melakukan sedikit kesalahan. Itu wajar saja. Saya harap semuanya bisa memaklumi beliau. Cuy, kalau masih muda, ganti saja orangnya. Kenapa aku yang harus menanggung kerugian akibat kesalahanmu? Benar, ganti orang. Grup Lingxi tidak boleh dipimpin olehnya lagi. Ganti orang, ganti. Jaga ketertiban. Bawa mereka masuk dan minta duduk dengan tenang. Setelah mereka tenang, baru kita tangani. Ganti. Pak Zhang bilang, usir dan pukuli pada bajingan ini keluar. Aku tidak bilang begitu. Dilarang merekam. Rekam lagi, ku hancurkan kameramu.
Gawat. Ngapain rekam-rekam? Rekam lagi, akan kuhancurkan kameramu. Apa grup Lingxi searogan ini? Jika kalian berani memberitakannya, Pak Zhang tidak akan membiarkan kalian pergi. Keluar. Semua keluar. Pak Zhang. Pak Zhang, Anda tidak apa-apa. Zheng Kuangong, kenapa kamu menjebakku? Menyakitimu? Hahaha. Tuan Zhang, jangan bicara sembarangan. Bukankah aku sedang membantumu? Membantuku? Kau malah menjebakku dalam masalah besar. Aku perintahkan kau, sekarang juga, segera, saham di tangan para investor. Tarik kembali untukku. Soal itu, sepertinya perlu keputusan dari Dewan Direksi. Lakukan saja perintahku. Aku adalah pemegang saham terbesar. Keputusan akhir ada di tanganku. Ingin menggunakan status pemegang saham mayoritas untuk menekanku? Bukan sekadar ingin. Aku sedang menggunakan status pemegang saham mayoritas untuk menekanmu. Haha, kau masih terlalu muda. Dunia bisnis tidak sesederhana yang kau bayangkan. Lakukan sekarang juga. Hahaha, pemegang saham mayoritas. Hak keputusan akhir, sepertinya kau masih belum paham situasinya. Hahaha. Hahaha. Ayah, tidak ada apa-apa. Sedang bersama rekan bisnis. Pergi makan malam. Ya, malam ini aku tidak pulang. Ya, tunda dulu ya. Aku sedang makan sekarang. Tutup dulu ya. Ada masalah di perusahaan? Masalah apa yang mungkin terjadi? Urusan bisnis memang begitu. Tidak bisa terburu-buru. Sudah kukatakan tidak apa-apa. Ayah jangan terlalu khawatir. Angkat teleponnya. Hello. Dewan Direksi. Sekarang juga. Malam ini ada lembur di kantor. Jadi aku tidak pulang. Lihatlah. Ini. Zhang Fan, lihat apa yang telah kau perbuat. Pernahkah terpikir olehmu soal tekanan dari opini publik? Bagaimana perusahaan bisa bertahan? Sejak awal, kamulah yang ingin mengembangkan energi baru. Kalau tidak, masalah ini tak akan pernah terjadi. Bagus sekali, masalah sudah muncul, malah kamu perkeruh suasananya. Masih muda, memang masih terlalu muda. Sudah kubilang sejak lama, dia tidak cocok jadi pimpinan perusahaan ini. Tapi tidak ada yang mau mendengarku. Sekarang lihatlah. Semuanya, ini semua adalah jebakan yang dipasang oleh Zheng Kuangong. Nasibku dan perusahaan ini satu. Kenapa aku harus melakukan ini? Hanya untuk merugikan diri sendiri? Sudah begini, kamu masih menyalahkan Pak Zheng? Kamu pikir karena kamu pimpinan bisa menutupi kebenaran sesuka hati? Kami ini pemegang saham. Kamu harus bertanggung jawab pada kami. Katakan, bagaimana kamu akan bertanggung jawab? Aku akan bertanggung jawab. Beri aku waktu. Semuanya. Aku pasti akan memimpin perusahaan. Keluar dari krisis ini. Bicara memang mudah. Membawa kami keluar dari krisis. Keluar, bagaimana? Kamu membiarkan satpam memukuli pemegang saham. Bagaimana mereka bisa percaya pada perusahaan kita? Bagaimana perusahaan ini mau berkembang? Hei, jangan emosi. Tapi, apa yang dikatakan Pak Li memang ada benarnya. Pak Zhang sudah memukul orang. Jika tetap menjabat, posisi pimpinan ini sepertinya memang sudah tidak pantas lagi. Itu akan merusak citra perusahaan. Hanya akan membuat perusahaan semakin sulit untuk berkembang. Saya usul ganti ketua Dewan Komisaris. Saya setuju. Saya mendukung. Saya setuju. Hahaha. Kalau begitu, akan tidak sopan jika saya menolak. Saya keberatan. Grup Lingxi didirikan sendiri oleh Tuan Zhang. Perusahaan ini tidak bisa berjalan tanpa Tuan Zhang. Kalau begitu, Grup Lingxi adalah milik Zhang Fan seorang. Kalau begitu, sekalian saja namakan grup keluarga Zhang. Hingga perusahaan sampai di titik ini, saya tidak memungkiri bahwa Tuan Zhang memiliki jasa terbesar.
Namun, krisis yang dialami perusahaan sekarang juga tidak lepas dari tanggung jawabnya. Keberatanmu tidak ada gunanya sama sekali. Zhang Fan, jaga sedikit harga dirimu. Setujui saja. Aku menolaknya. Kalaupun ingin mencopot, posisi saya sebagai pimpinan tetap harus diputuskan melalui rapat umum pemegang saham. Kalian semua ini masih belum cukup berwenang. Apa kau pikir setelah kejadian malam ini, saat kau memukuli para investor, para pemegang saham masih akan memihakmu? Jangan naif. Rapat umum pemegang saham diadakan besok. Menunda semalam ini, apa ada gunanya? Ahahaha. Ayo pergi. Ayo pergi. Pikirkanlah baik-baik. Ya. Tuan Zhang, kami. Kamu pulanglah dulu. Bagus juga bagi anak muda mengalami kegagalan. Dunia bisnis tidaklah semudah itu. Saat Li Xiaotian bertindak, mana mungkin dia bisa melawannya? Li Xiaotian. Ling Hua, katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Ling Hua, hayu. Apakah kau ingin aku mengakhirinya juga? Teman lama, kapan aku kembali? Mari bertarung sekali lagi. Halo? Halo Pak Zhang. Pak Shi. Pak Shin. Pak Shin. Halo? Pak Shen. Pak Shen. Halo. Pak Fan. Pak Zhang, ada seseorang mencari Anda. Penagih utang lagi? Bukan, dari Kuizu Fund. Kuizu Fund? Kira saya Anda kemari untuk membicarakan kerjasama. Kuizu Fund punya modal, Grup Lingxi kami punya teknologi. Perusahaan kami saat ini memang sedang mengalami kesulitan. Kami bisa memberi bagi hasil untuk Anda. Tapi mengenai kendali mutlak, itu tidak mungkin. Tidak, Pak Zhang. Sepertinya anda salah paham. Ini bukan kerjasama, melainkan Cui Zufun yang sedang menyelamatkan kalian. Tolong pahami hal ini baik-baik. Tapi syarat-syarat Anda sedikit terlalu kasar. Kepemilikan saham 50% dan meminta kendali mutlak. Secara pribadi, saya hanya punya 30% saham. Bagaimana saya bisa menyetujui syarat Anda? Masalah saham, anda tidak perlu khawatir. Yang perlu anda pertimbangkan sekarang hanyalah setuju atau tidak. Tidak bisa. Raider Indian Rail, Weekend in Rail, Grup Lingxi adalah hasil jerih payah saya. Jika saya menyetujui syarat Anda, itu sama saja dengan memberikan Indus menjual perusahaan ini kepada Anda. Anda boleh memahaminya begitu? Saya ke kamar mandi dulu untuk cuci muka. Tunggu keputusan saya. Kenapa kau masih di kantor? Kebetulan sekali, siapkan stempel perusahaan dan rapikan dokumen-dokumennya. Sore ini, saat aku menjabat sebagai ketua dewan, kita, untuk memudahkan proses serah terima, Bagaimana? Sudah ambil keputusan? Aku setuju dengan syarat kalian. Tapi, aku punya satu permintaan. Permintaan apa? Aku ingin bertemu dengan pimpinan Kuizu Fund. Kau yakin? Aku yakin. Kau tahu tidak? Sebenarnya, aku sangat menantikan momen itu. Aku juga sangat menantikannya. Tunggu sebentar di sini. Pimpinan akan segera datang. Baik.
tidak bermaksud menyinggung. Izinkan saya memperkenalkan, ini adalah Cui Zufan, pimpinan kami, Zhang Jiangwo, pimpinan Zhang. Kau terkejut? Kalian boleh keluar dulu, Max dan Dongning. Tetaplah di sini. Aku tahu, kau pasti punya banyak pertanyaan. Duduklah dulu. Selama ini aku mengira keberhasilanku hingga saat ini adalah berkat usahaku sendiri. Tak kusangka. Tidak, Tuan Zhang, dalam perjalanan bisnismu tidak pernah sekalipun membantumu. Lalu, bagaimana dengan kerjasamaku dengan Max? Zhang Fan, ayahmu memang teman lamaku. Tapi aku bekerja sama denganmu, bukan karena hubungan dengan ayahmu, melainkan karena dirimu sendiri. Jangan ragu, kau bisa sampai di titik ini dan memiliki pencapaian saat ini. Bukan karena kemudahan yang aku berikan. Tanpa bantuan teman lamaku ini, kau bisa membangun Lingxi Group. Perusahaan sebesar itu, kau memang sangat berbakat. Sangat berbakat. Awalnya, aku pun berpikir begitu. Sayangnya, sekarang ayah tidak bisa mengambil alih Lingxi Group sekarang. Industri, energi baru, domestik, sedang kacau balau. Jika Anda mengambil alih sekarang, tidak mungkin bisa membalikan keadaan. Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Tidak. Jika Anda melakukannya hanya karena kasihan dan membantu mengambil alih saham saya menolak. Saya, Zhang Jiangguo, tidak pernah melakukan bisnis yang merugikan. Apa? Pasar saham sedang naik. Bagaimana mungkin? Naik. Chen. Apa yang naik? Saham energi baru. Sahamnya melonjak. Ada seseorang yang sedang menyelamatkan pasar. Ya. Siapa yang punya kekuatan sebesar itu sampai bisa melawan Dewa Wall Street? Li Xiaotian? Tidak peduli siapa dia, menyelamatkan pasar berarti menyelamatkan perusahaan. Menyelamatkan perusahaan. Sama saja menyelamatkan nyawaku. Sudah menyelamatkan nyawaku. Dia sudah seperti ayah kandungku sendiri. Hahaha. Sebenarnya siapa dia? Singkatnya, dia bukan orang yang bisa dijangkau oleh kita. Ini adalah pertarungan tingkat dewa. Rakyat jelata hanya bisa menonton. Apapun yang terjadi, perusahaanku terselamatkan. Syukurlah kalau begitu. Chen, mau kemana? Pulang untuk bersiap-siap. Malam ini, aku ada janji makan dengan Jiangguo. Jiangguo lagi? Pasar saham sedang naik. Bagaimana ini mungkin? Ini belum seberapa. Dulu ayahmu bahkan membuat raksasa Wall Street, Citibank Investment Bank, sampai bangkrut total. Citibank bangkrut? Jadi, krisis keuangan yang melanda Barat waktu itu adalah perbuatanmu? Dialah yang berada di balik krisis keuangan Barat yang dahsyat itu. Rekan lamaku ini telah mengakuisisi dengan harga murah aset yang semula bernilai triliunan dolar dan mendirikan Cui Zufan. Sepertinya banyak hal yang dilakukan Direktur Zhang tidak diberitahukan kepadamu. Menjaga stabilitas pasar negara, menghancurkan raksasa keuangan Barat, beliau adalah sosok yang selalu aku kagumi dan aku jadikan panutan. Ternyata beliau ada di dekatku selama ini. Itu semua cerita lama. Pak Zhang, Anda kemana saja? Rapat Dewan Direksi akan segera dimulai. Zheng Guangong bilang, jika Anda tidak segera datang, maka jabatan Anda akan dianggap dikopot dari posisi ketua secara otomatis. Aku akan segera ke sana. Aku bisa saja menyetujui akuisisi Grup Lingxi, tapi Zheng Guangong selaku pemegang saham terbesar kedua, sekaligus direktur eksekutif, dia pasti tidak akan setuju. Kau adalah pemegang saham mayoritas, langsung pecat saja dia. Kemarin aku dijebak olehnya, nanti di rapat dewan, aku tidak tahu apakah posisi ketuaku bisa dipertahankan atau tidak. Tadi malam aku sudah lihat. Dongning. Siap, Tuan. Temani dia pergi. Di jalan nanti, beritahu dia apa yang harus dilakukan. Baiklah. Kurin, masalahnya sudah hampir selesai. Kembalilah bekerja. Ayah mau kemana? Aku mau pergi makan. Pergilah. Kulina, pergilah. Sepertinya Pak Zhang kita
tidak akan datang. Mana mungkin dia berani menampakkan wajahnya? Sudah tidak bisa menunggu lagi. Dia sengaja mengulur waktu, kita tidak bisa menunggu selamanya. Akan kutunjukkan pada kalian semua proposal untuk memberhentikan Zhang Fan dari jabatan ketua. Kalian semua sudah membacanya, kan? Sudah. Jika begitu, mari kita lakukan pemungutan suara. Saya secara resmi mengusulkan pencabutan jabatan Zhang Fan atas posisinya di grup Lingxi sebagai ketua dewan direksi. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Saya menolak. Nona Dong, silakan duduk. Ini adalah rapat umum pemegang saham. Para petinggi dewan direksi ada di sini. Untuk apa Anda membawa orang luar ke sini? Orang luar ini adalah tamu yang saya undang, seorang akuntan independen. Dia khusus datang untuk membantu saya mengaudit pembukuan. Mengaudit pembukuan? Grup Lingxi saat ini sedang kacau balau, apalagi yang perlu dihitung? Zhang Fan, sebagai ketua grup Lingxi, Anda telah membawa perusahaan ke jalan buntu. Bahkan kemarin Anda membuat kesalahan fatal, dan sekarang Anda bilang ingin audit pembukuan. Bukankah itu sudah agak terlambat? Belum terlambat. Dia datang khusus untuk membereskan perhitungan di antara kita berdua. Tuan Zhang, Anda sedang bercanda. Ya, lihat situasinya sekarang. Anda masih saja melucu di sini, ingin melawak. Zhang Fan, apa Anda sudah gila? Yang sedang kita bahas sekarang adalah pemecatan Anda. Bukan begitu. Menurut peraturan perusahaan, ketua berhak menentukan agenda rapat umum pemegang saham. Hei, Tuan Zhang, saya ingin bertanya, apakah status saya masih ketua dewan direksi grup? Trik murahanmu tidak akan berguna. Mengenai usulan pemberhentian saya dari jabatan ketua grup akan diletakkan sebagai agenda terakhir rapat. Yang akan kita bahas sekarang adalah kopot jabatan Zheng Kuangong dari kursi direktur eksekutif. Kalau dihitung-hitung, Zhang Fan harusnya saat ini masih dalam rapat. Kamu tidak khawatir sedikit pun? Semua yang perlu diatur, sudah aku atur semua. Dia bisa menanganinya. Li Xiaotian pasti mengincarmu. Aku tahu. Lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Lihat saja dulu situasinya. Tunggu sampai dia masuk perangkap. Zhang Fan, atas dasar apa kamu memecat Pak Zheng? Atas dasar aku adalah pemegang saham terbesar perusahaan. Pemegang saham terbesar. Nona Dong, tolong jelaskan padanya mengenai distribusi saham grup Lingxi kita. Zhang Fan sebagai pendiri grup Lingxi memegang 30% saham. Zheng Kuangong memegang 20%, lalu sisa 15%-nya dimiliki oleh para direktur yang hadir di sini, sedangkan 35% saham sisanya beredar di pasar terbuka. Sudah dengar dengan jelas? Aku adalah ketua grup dan memegang 3% saham. Menurut peraturan perusahaan, aku bisa mencopot jabatanmu dari kursi direktur eksekutif sekarang juga. Apa kau lupa? Orang-orang yang ada di sini masih memiliki 15% saham. Kalian semua hanya punya total 15% dan itu pun terbagi-bagi. Apa mungkin mereka semua mendukungmu? Terlebih lagi, kalau kau ingin tetap menjabat, kau harus mendapat minimal 11% suara kan? Aku tidak yakin kau bisa melakukannya. Tapi, aku bisa mendapatkannya. Saya mendukung Pak Zheng. Zhang Fan, Pak Zheng sudah sejak lama bersepakat dengan kami. Kenapa kau masih banyak tingkah di sini? Tuan Zhang, sepertinya sudah melebihi 12%. Aku adalah pemegang saham terbesar. Bagus. Ada lagi? Zhang Fan, bagaimana bisa kau masih tertawa? Tentu saja. Aku bisa tertawa. Bisa mengumpulkan begitu banyak pengkhianat tak tahu untung ini, lalu menumpas mereka sekaligus. Bagaimana mungkin aku tidak senang? Kalian dengar itu? Dia ingin menumpas kami. Semuanya sekaligus. Dia sudah gila. Zhang Fan, bagaimanapun, grup Lingxi adalah hasil jerih payahmu sendiri. Awalnya, aku ingin memberikan jalan keluar yang terhormat bagi kita, tapi kau tidak tahu diri. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain. Kau terlalu muda. Permainan ini bukan levelmu. Bagaimana kalau aku berbaik hati dengan mengakuisisi sahammu? Bawalah uangnya pulang dan temui ibumu, ya? Di pasar masih ada 35% saham yang beredar.
menakutiku dengan hal itu? Jangan bercanda. Apa kau tahu siapa yang sedang menyerang pasar saham energi baru? Li Xiaotian, sang dewa Wall Street. Sekali dia bilang ingin melakukan shorting energi baru, bahkan bank pun tidak bisa menghentikannya. Sekarang, perusahaan mana yang berani masuk ke pasar? Izinkan saya memperkenalkan diri. Selain sebagai akuntan independen yang disewa oleh Tuan Zhang, saya juga menjabat sebagai Kepala Wilayah Tiongkok Raya dari Cui Zufan di kota Sihai. Cui Zufun, salah satu dana ekuitas swasta terbesar di dunia. Cui Zufun yang bernilai ratusan miliar yuan. Cui Zufan kami telah mengakuisisi 30% saham grup Lingxi di pasar terbuka. Kami bersedia mendukung Presiden Zhang jika ditotal. Kami memegang 60% saham yang berarti kendali mutlak telah tercapai. Itu tidak mungkin. Oh ya, Presiden Zhang, kami telah merilis pengumuman ke berita keuangan. Kurasa anda akan segera mendengar kabarnya. Di tengah kelesuan pasar energi baru, Cui Zufan masuk dengan kuat untuk menjaga harga pasar, mengakuisisi 30% saham grup Lingxi. Saat ini, indeks pasar energi baru terus menguat stabil. Apa? Sekarang, secara resmi, selaku pemegang saham terbesar, saya memecat Zheng Guangong dari jabatan Direktur Eksekutif. Siapa yang setuju? Siapa yang keberatan? Kenapa kalian semua diam saja? Akulah yang mengangkat kalian ke posisi manajemen. Kalian harus mendukungku. Siapa juga yang mau mendukungnya? Keluar sana. Aku tidak mau pergi. Kalian melanggar disiplin perusahaan dan berkomplot. Pilihannya, dia yang pergi atau kalian yang pergi. Pilihlah salah satu. Zheng Guangong, kami semua telah ditipu olehmu. Ternyata kau memang orang yang selicik ini. Mau apa kalian? Mau apa kalian? Aku tidak mau pergi. Apa-apaan kalian ini? Aku tidak mau pergi. Rapat dilanjutkan. Aku balas pesan sebentar. Apa terjadi sesuatu? Tidak. Hanya urusan bisnis kecil, sudah beres. Yo, urusan bisnis kecil katanya. Yang benar saja, Pak. Bisnis apa ini? Ada atau tidak? Kenapa kamu ke sini? Jangan salah paham. Aku tidak sedang membuntuti kalian. Dasar penguntit. Tadi aku baru saja pergi ke Bursa Efek. Sekalian, aku juga ingin makan di sini. Kebetulan sekali, malah bertemu kalian berdua. Kalian tidak keberatan kan? Kalau aku ikut makan bareng? Keberatan. Hei, dengar ya. Aku tidak mau berdebat denganmu. Chen. Bagaimana? Masalah perusahaanmu sudah beres? Bukan sekadar beres lagi. Grup Kuizu, tahu kan? Mereka melakukan intervensi paksa dan mengakuisisinya dengan harga rendah. Dana, Cuizu, tidak pernah mau rugi dalam berbisnis. Kau pasti rugi banyak kan? Chen, aku tidak izinkan kau membicarakan grup Kuizu seperti itu di belakang. Tapi aku, si tua Sun ini, benar-benar beruntung. Kalau aku tidak mengalami sedikit kerugian ini, aku sudah menggelandang di jalanan sejak lama. Itu semua tidak penting. Grup Cuizu, a Vince of Resin, $R&. Dia telah menyelamatkan nyawaku. Dia sudah kuanggap seperti ayahku sendiri, bahkan lebih dari ayah kandung. Apa maksudmu? Hei Zhang Tua, apa maksudmu? Cuma teringat sesuatu yang lucu saja. Grup Kuizu, tahukah kalian? Tahu. Tahu apanya? Dulu, dinya atara yang melawan para pemangsa finansial adalah grup Cuizu itu sendiri. Tapi hari ini aku datang. Kalian tahu tidak siapa yang datang ke kota Sihai? Siapa? Li Xiaotian. Dewa dari Wall Street. Dia sudah tiba di kota Sihai. Kalau menurutku, si Li Xiaotian itu, siapa yang menelepon? Waduh, Pak Zhang, levelmu ini apa sih? Seharian ini, urusanmu lebih banyak dariku. Coba kulihat siapa ini. Li Xiaotian. Li Xiaotian meneleponmu. Li Xiaotian menelepon dia. Kalau begitu, Buffett juga bakal meneleponku dong. Kenapa tidak boleh? Bisa saja kan dia kenal orang yang namanya sama-sama Li Xiaotian. Ya, masuk akal juga sih. Nama yang sama, kamu mau bohongi siapa?
Sudahlah, jangan dibahas lagi. Mari kita makan saja, ya. Pelayan mau pesan. Halo. Pak Lee, ini sungguh bukan salah saya. Saya juga tidak tahu bagaimana si bocah Zhang Fan itu bisa mendapatkan investasi dari dana Cuiju. Kau benar-benar tidak berguna. Kenapa sebelumnya tidak ketahuan? Kalau dana Cuiju sedang mengakuisisi saham, mereka mendaftarkan banyak perusahaan cangkang untuk membeli saham. Akhirnya semuanya dikumpulkan ke dana Cuiju. Soal ini, saya tidak punya cara untuk melacak. Kenapa dana Cuiju tiba-tiba turun tangan? Mungkinkah ada hubungannya dengan Zhang Jiangwo? Dia sudah lama pensiun dari pasar, tidak mungkin punya pengaruh sebesar itu. Dugaan saya, dana Cuiju mungkin ingin memanfaatkan kesempatan saat Anda menguasai pasar energi baru untuk ikut campur dan mencari keuntungan. Coba kamu hubungi penanggung jawab dana Cuiju, karena ini soal bisnis. Kalau begitu, bisa kita bicarakan. Kita bisa bekerja sama. Ya. Lalu, bagaimana dengan saya? Apa yang harus kulakukan? Jangan panik. Sini. Kau mengerti kan? Ini. Kalau ini berantakan, bisa ada yang mati. Kau bisa melakukannya dengan lebih rapi. Pak Zhang, saya tidak mengerti. Dunia bisnis adalah medan perang. Cepat ikut denganku. Baik. Sudah. Malam begini. Bagaimana kalau kita pergi minum? Ada urusan di perusahaan. Aku harus segera kembali. Aduh, meski sibuk, aku harus mengantarmu. Ayo. Tidak usah. Aku pergi sendiri saja. Kau antarlah Jiangguo. Aku antar? Aku? Ya. Biar ku antar. Mari mengobrol sebentar. Ayo. Kau tinggal di sini? Ya. Nantinya, apa kau ingin, Chen Chen? Berdesakan di sini bersamamu? Tidak mungkin begitu. Itu tergantung nanti. Dimanapun Chen Chen ingin tinggal. Kau tidak tahu harga properti sekarang. Mahalnya seperti apa? Apa kau sanggup membelinya? Sejujurnya, kau benar-benar tak bisa menjamin masa depan Chen Chen. Lalu kau? Memangnya kau bisa? Bukankah perusahaanmu sudah bangkrut? Kondisi perusahaan memang begitu. Meskipun demikian, tapi dana Cuiju sudah kuambil alih. Jika aku bangkit kembali, keadaanku takkan seburuk ini. Kau tahu dulu aku bekerja sebagai apa? Tidak tahu. Oke, Bride. Mengandalkan ini. Kerja kasar. Tinju. Pernah lihat tinju sebesar karung pasir? Dulu, aku ini juga juara sanda. Berkat ini, aku mendapatkan keuntungan besar pertama. Itu hebat sekali. Tentu saja. Soal ini kamu tidak perlu ikut campur. Aku bicara serius padamu ya. Chen Chen, aku tidak bisa mengatur siapa pilihanmu sekarang. Tapi jika dia memilihmu, dan kamu tidak memperlakukannya dengan baik. Aku Situasun ini mengenalmu. Tapi tinju Situasun ini tidak akan mengenal ampun padamu. Baik. Siapa yang pasang lampu jauh sih? Tidak punya etika. Di depan gerbang perumahan, kita berhasil mengadang Zhang Fan. Serang dia. Jangan khawatirkan apapun. Makin heboh masalahnya, makin bagus. Siapa itu? Presdir Zhang dari grup Lingxi. Jika aku ambil kesempatan ini, mungkin perusahaanku bisa bangkit kembali. Presdir Zhang, kembalikan uang jerih payah kami. Kapitalis berhati busuk, kembalikan uang jerih payah kami. Bayar hutangmu. Bayar. Semuanya harap tenang. Tenanglah, kalian pasti sudah terhasut oleh seseorang. Tolong percayalah pada aku. Aku pasti akan menjamin. Kepentingan kalian semua? Mengerti? Jangan dengarkan omong kosongnya. Ini semua tipuan. Hari ini kita harus melampiaskan amarah ini. Bayar hutang. Bayar. Gawat. Semuanya tenang. Tindakan kalian ini melanggar hukum. Harap tenang. Beraninya kau mengancam kami. Pukul dia. Kamu tidak apa-apa? Dia malah panggil bantuan. Saudara-saudara, maju bersamaku. Coba saja kalau berani. Kurang ajar, berhasil lakukan ini, kita takkan kekurangan uang lagi. Apa yang kalian takutkan? Siapa yang menyuruhmu datang? Tidak ada yang menyuruh kami. Kami semua adalah pemegang saham.
Kau pikir aku bodoh? Pemegang saham mana yang membawa alat kejut listrik, tongkat bisbol, bahkan belati dan pisau? Enya. Pergi. Pak Zhang, Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ayah, apakah ini pengawal yang ayah cari? Pengawal apa? Bukan itu. Tunggu sebentar. Kau memanggilnya apa tadi? Ayah, if EU. Jangan sembarangan memanggil. Lozed BK Fidman. Silsilah keluarganya jadi berantakan. Ini bagaimana situasinya? Dia, temanku. Panggil saja Paman Sun. Paman Sun, terima kasih banyak untuk hari ini, Paman Sun. Biar ku cerna dulu pelan-pelan. Jangan panggil Paman. Panggil kakak saja. Aku memanggilmu Kak Zhang. Bukan. Kau memanggilku Paman Sun. Bukan begitu juga. Aduh. Aku panggil Anda Pak Sun saja. Baiklah. Pak Sun, bukankah ada yang ingin Anda bicarakan dengan Zhang Fan? Katakanlah. Kalian berdua. Sudahlah. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku sibuk dulu ya. Kenapa dia? Mungkin dia tidak mau tunduk padaku. Sepertinya usahaku masih kurang maksimal. Kalau tidak, para pemegang saham ini tidak akan sampai si emotional ini. Ini bukan salahmu. Orang-orang itu yang bermasalah. Masak sih? Ingatlah ini, Kusan Kumbatu, dunia bisnis. Itu seperti medan perang. Pak Lee, orang-orang yang kita kirim telah dipukul mundur. Kenapa kau panik begitu? Maksudnya, kita masih punya rencana cadangan. Lihat saja sendiri. Aliansi Industri Energi Baru. Untuk menyingkirkan grup Lingxi, aku bisa saja menghancurkan seluruh sektor energi baru. Tapi biayanya terlalu besar dan tidak sepadan. Kita hanya ingin grup Lingxi hancur. Zhang Jiangwo, kali ini kau tidak punya peluang sama sekali. Apa kau merasa bingung? Mengapa Li Xiaotian terus mengincarmu tanpa henti? Itu semua karena dirimu. Ini foto kau, Li Xiaotian, dan ibuku bersama. Kalian sudah lama saling kenal. Ya, kami sudah kenal sejak lama. Dulu bahkan kami bisa dibilang berteman. Tapi kali ini, dia menggunakan cara kotor untuk menyerangmu. Dia sudah melampaui batas. Aku tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, tapi sekarang, Li Xiaotian adalah Dewa Wall Street. Bank investasi Dasheng miliknya adalah salah satu bank investasi terbesar di dunia. Bahkan dengan dana Kuizu, tidak ada peluang untuk menang. Sama sekali tidak ada peluang. Bisa menyelamatkan grup Lingxi saja. Sebenarnya, aku sudah merasa cukup puas. Jika ini terus dilanjutkan, dana Kuizu juga akan ikut bangkrut. Jadi, kau ingin aku berhenti? Tidak, aku tidak akan pernah menyerah. Tapi masalahnya, perbedaan kekuatan di antara kalian terlalu besar. Dulu dia tidak bisa mengalahkanku. Dang. This of Crest 2. Itu jauh lebih tidak mungkin. Apa kau pikir aku tidak punya rencana cadangan? Bisnis tetaplah bisnis. Tapi dia seharusnya tidak memakai cara kotor untuk menyerangmu. Kali ini, aku tidak akan pernah mengampuninya. Jual semua saham, kumpulkan dana. Serang habis-habisan. Bank investasi Dasheng! Tuan Zhang, Li Xiaotian dan Aliansi Energi Baru telah mencapai kesepakatan damai. Grup Lingxi telah dikeluarkan dari Aliansi Energi Baru. Saham Grup Lingxi telah anjlok ke titik terendah. Dana Cuizu kami megang banyak sekali. Saham Grup Lingxi sekarang merugi hampir 10 miliar. Akuisisi penuh atas grup Lingxi. Ya. Terima kasih kepada para petinggi sekalian karena telah menghargai saya dengan mengeluarkan grup Lingxi dari aliansi industri. Hahaha. Pak Lee, gelar Sang Dewa Wall Street. Sudah kami ketahui semua. Awalnya, kami kira Anda mengincar seluruh industri energi baru. Itu benar-benar membuat kami ketakutan jika tahu dari awal ingin menghancurkan grup Lingxi. Maka, saya tidak perlu sampai sulit tidur berhari-hari. Baik. Sebagai gantinya, setelah grup Lingxi bangkrut nanti, semua asetnya akan menjadi milik kalian. Hahaha. Maaf ya, Pak Zhang. Dunia bisnis adalah medan perang. Terima kasih atas traktiran makannya waktu itu. Tapi kali ini, yang akan kumangsa adalah dirimu. Zhang Fan, saat kau mengeluarkanku
dari Dewan Direksi. Pernahkah terpikir olehmu, hari ini akan datang? Tidak pernah. Lihatlah saham perusahaanmu, kau masih bisa tertawa? Hahaha. Naik. Kok bisa naik? Mana mungkin, pasti ada kesalahan tampilan. Jangan khawatir, sepertinya itu hanya serangan balik dari dana Cuizu. Tanpa mereka sadari, semakin banyak yang mereka investasikan, maka nantinya semakin parah kerugiannya. Hahaha. Sudah kubilang kan, seluruh industri kita telah bersatu. Ditambah lagi ada dukungan Tuan Lee dari Bank Investasi Dasheng. Mana mungkin kita bisa kalah? Itu cuma napas terakhir saja. Hahaha. Awalnya tadi, aku memang sempat agak khawatir. Tak disangka, Zhang Jiangwo, ternyata kemampuannya cuma segini saja. Hahaha. Bagus, mereka sudah kehabisan akal. Para bos besar sekalian, berikan pendapat kalian. Setelah grup Lingxi bangkrut nanti, bagaimana kita membaginya? Ya. Gedung-gedung milik grup Lingxi, aku yang ambil. Aku cuma mau lahan mereka itu, sisanya terserah kalian. Kalau begitu, staf litbang mereka akan kuterima dengan senang hati. Hahaha. Kawan lamaku, grup Lingxi sudah ditendang keluar dari aliansi industri. Apa kau yakin ingin membeli saham grup Lingxi? Kenapa tidak? Ini terlalu berisiko. Grup Lingxi sudah tamat. Masuk berapapun, pasti rugi total. Siapa yang bilang aku akan rugi? Apa? Aku, Zhang Jiangwo, tak pernah melakukan bisnis yang merugikan. Ya Tuhan, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Hahaha. Lihatlah, Zhang Fan masih bisa tertawa. Benar-benar pemberani karena bodoh. Zhang Fan, di saat seperti ini, apa tidak ada yang ingin kau katakan? Aku ingin bilang, kalian senang terlalu cepat. Hahaha. Zhang Fan, andai saja sahammu sekeras mulutmu yang sombong itu, pasti akan bagus sekali. Hahaha. Asal kau tahu saja, yang memengaruhi harga saham itu, ini bukan soal siapa yang punya lebih banyak uang. Yang memengaruhi harga saham adalah keyakinan. Saya di Wall Street sudah malang melintang selama 30 tahun lebih. Semua itu membuahkan gelar Dewa Wall Street. Bahkan saya terpilih sebagai Ketua Kamar Dagang Tionghoa. Saya juga mendirikan sendiri Bank Investasi Dasheng. Gelar-gelar ini satu saja disebutkan, nilainya sangat luar biasa. Cukup saya katakan bahwa saya tidak optimis pada suatu saham. Bahkan tanpa perlu saya bertindak, saham tersebut akan terus merosot tajam. Oh, Zhang Fan, saya tahu kamu berharap pada dana Cuizu. Lalu kenapa? Dengan reputasi yang saya miliki, jika saya bilang akan turun, saham itu tidak akan bisa naik. Kenapa kalian semua diam? Sahamnya. Gini, bagaimana mungkin? Pasti ada kerusakan sistem. Mana mungkin? Dalam waktu sesingkat ini, harganya melonjak setinggi ini. Ini bahkan lebih tinggi. Puluhan kali lipat dari harga saham grup Lingxi di masa puncaknya. Inikah cara kerja ayah? Tuan Lee, lihat ini. Seperti yang kita ketahui, energi baru adalah tren dan arah pembangunan masa depan. Mengenai anomali harga saham, di sektor energi baru kali ini, ada pihak yang sengaja menggerakkannya. Kami, Grup Wan Liang, sebagai pengembang real estate terbesar di negara ini, harus memikul tanggung jawab. Oleh karena itu, Grup Wan Liang akan bekerja sama dengan Grup Lingxi, membantu Grup Lingxi melewati masa sulit, menjadikan real estate sebagai penjamin saham. Saya nyatakan, Bagi siapapun pemegang saham Lingxi, saat membeli properti Grup Wansheng, akan mendapatkan diskon 20%. Paham? Aku menggunakan real estate untuk menjamin harga saham. Harganya pasti naik, tak mungkin turun. Kecuali jika Li Xiaotian bisa menghancurkan seluruh industri real estate. Tapi, apa dia punya kekuatan itu? Jianwo, kau benar-benar jenius. Setelah ini kita akan untung besar. Bukan untung besar yang aku cari. Aku ingin Li Xiaotian bangkrut. Kau ini gila ya? Kau tidak percaya padaku? Tentu aku percaya, karena kau adalah rekan lamaku yang tak pernah melakukan bisnis merugikan. Aku angkat telepon dulu. Halo? Ada waktu luang untuk makan bersama? Boleh saja. Chen Chen? Kau serius ingin berkencan dengan pria tua itu? Dia orang baik kok. Dia pernah menyelamatkanku. Dan malam itu,
Saat aku sedang mabuk, dia tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mana kau tahu kalau dia tidak macam-macam? Ada CCTV di rumahku. Dia tidur di sofaku. Semalaman suntuk. Pagi-pagi, dia bahkan bangun dan membuatkanku sarapan. Kalau menurutku sih, otaknya yang bermasalah. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa tahan? Jangan ngawur. Hei, dia datang. Silakan duduk, Jiangwo. Keduanya adalah sahabatku. Kebetulan tadi bertemu, jadi mereka memaksa ingin menemuimu. Halo semuanya. Dia lumayan tampan ya. Dia sama sekali tak terlihat seperti satpam. Tentu saja harus dipakai kalau mau bertemu Chen, biar lebih formal. Sikapnya lumayan juga. Maaf ya Chen, ada urusan bisnis sedikit, jadi tertunda sebentar. Hei, kamu juga berbisnis? Bisnis apa memangnya? Terkait energi baru, pasar saham akan naik. Kalau kamu punya uang lebih, bisa coba investasi sedikit. Sok tahu sekali. Dewa Wall Street, Li Xiaotian, sedang melakukan shorting di pasar energi baru. Masuk sekarang sama saja cari mati. Jauh-jauh. Jiangwo tidak mengerti hal-hal seperti ini. Jangan mencelanya. Kalau tidak mengerti, jangan bicara sembarangan. Merekomendasikan orang beli energi baru sekarang, kalau bukan menjerumuskan orang, lalu apa? Kurasa pasti gara-gara belakangan ini banyak sekali berita tentang energi baru. Dan dia kebetulan melihatnya, makanya dia asal merekomendasikannya di sini. Sudahlah. Jangan bicara lagi. Tidak apa-apa. Orang yang tidak tahu, tidak boleh disalahkan. Mana ada orang yang membela diri sendiri? Dengan bilang orang yang tidak tahu tidak salah. Aku sedang membicarakan dia. Apa katamu? Sudahlah. Kalian berdua diamlah. Jiangguo, kamu dulu tidak seperti ini. Apakah karena Sun Liren semalam memprovokasimu? Jangan hiraukan dia. Kamu tidak perlu berpura-pura di depanku. Aku benar-benar tidak peduli. Apakah kamu punya uang atau tidak? Lagi pula, aku punya uang. Hei, jangan begitu. Mana boleh tidak punya uang? Chen, kamu jangan bicara dulu. Biar kami berdua yang mengujinya untukmu. Hei, berapa penghasilanmu sebulan? Maaf, aku angkat telepon dulu. Ya, aku mengerti. Jangan sentuh 10 miliar itu dulu. Chen, orang kaya dengan 10 miliar ya? Ya, itu maksud saya. Jangan sentuh saham AS dulu. Investasikan seluruh arus kas ke sana. Maaf ya, this is of life for Mayman. Ini urusan bisnis. Oh ya, apa yang kamu tanyakan tadi? Berapa penghasilanku sebulan kan? Dalam sebulan, kira-kira aku bisa menghasilkan. Jiangwo, jangan berlagak lagi. Jujurlah sedikit, aku benar-benar tidak peduli. Apakah kamu punya uang atau tidak? Aku benar-benar ingin jujur padamu. Chen, inikah yang kamu bilang? Dia sangat jujur? Chen, jangan tertipu olehnya. Bagaimanapun aku melihatnya, dia tidak terlihat seperti orang jujur. Kalian berdua bicaranya dikurangi sedikit. Dia mungkin benar-benar sedang stres. Zhang Jiangwo, kan? Chen kami ini masih membelamu sekarang. Tidak bisakah kamu lebih tulus? Benar sekali. Kalau tidak punya uang, bilang saja. Pura-pura jadi apa sih? Pura-pura apa aku? Lagi pula, Chen sama sekali tidak peduli. Apakah aku punya uang atau tidak? Aku memang tidak peduli. Tapi, aku peduli. Apakah kamu tulus atau tidak? Aku sudah sangat jujur. Bukankah kamu ini munafik? Lihat saja, sedikit-sedikit bilang 10 miliar. Kamu tahu tidak 10 miliar itu? Artinya seberapa besar? Chen, aku benar-benar tidak bermaksud lain. Tapi menurutku, bukan hanya penampilannya yang bermasalah, tapi otaknya juga bermasalah. Kukatakan pada kalian berdua, jika tidak ada urusan, bisakah kalian pergi dulu? Ini urusanku. Dengan Chen, tidak ada hubungannya dengan kalian, kan? Kenapa tidak ada hubungannya? Apa kami harus diam saja melihatmu? Membohongi Chen? Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana Chen bisa menyukaimu? Hello. Apa? Li Xiaotian ingin menemuiku. Semuanya harus ke sana. Minta maaf secara langsung. Kalau tidak, kita semua akan tamat. Apa? Li Xiaotian ingin menemuiku. Tidak mau. Aku tidak ada waktu. Masih saja berlagak. Benar-benar keterlaluan. Kali ini Dewa Wall Street. Sampai datang mencarinya sendiri.
Tapi dia malah menolak. Apa kalimat selanjutnya? Dia ingin membuat Li Xiaotian bangkrut? Tidak ada negosiasi. Aku ingin Li Xiaotian bangkrut. Sampai di mana pembicaraan kita tadi? Masih berani bicara? Kau tidak mau menemui dewa Wall Street, Li Xiaotian. Orang-orang kecil seperti kami ini tidak pantas duduk bersamamu di satu meja makan yang sama. Jianggu, aku harap kau hanya bercanda denganku. Meskipun lelucon ini, sama sekali tidak lucu. Chen Chen, Karma and Stain. Ini bukan lelucon. Aku bisa menjelaskannya. Kurasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Apa kau yakin di sini tempatnya? Yakin. Ayo jalan. Ini Dewa Wall Street, Li Xiaotian. Bagaimana bisa dia datang ke sini? Ayo, beri jalan. Beri jalan. Li Xiaotian. Tuan Li, kedatangan Anda sungguh merupakan kehormatan besar bagi kami. Mohon maaf, hari ini kami sudah tutup. Silakan keluar. Zhang Jianguo, apa kau sudah buta? Lancang, bos. Li Xiaotian. Lama tidak bertemu. Bertahun-tahun tidak jumpa. Kau masih tetap sama seperti dulu. Begitu juga kau. Sebagai teman lama yang sudah bertahun-tahun, tidak jumpa. Apa kau tidak mempersilakanku duduk? Kau ini. Tetaplah berdiri. Hehe. Jiangwo, apa begini caramu menyambut tamu? Menyambut tamu? Apa kau ini tamu saya? Tentu saja. Aku merasa bahwa aku adalah tamu. Hehehe. Bukan. Kau bukan tamu. Jiangwo, menurutku, apa ada kesalahpahaman di antara kita? Kesalahpahaman apa? Water is mean. Dia breeding. Aku benar-benar tidak tahu. Kalau kau adalah ketua Dana Cuizu, lalu kita bisa bekerja sama. Dana Cuizu milikmu dan grup Wan Liang, ditambah bank investasi Dasheng milikku, serta aliansi industri energi baru. Jika kita bersatu, kita akan sangat sukses besar. Sangat sukses? Jiangwo, ada pepatah kuno yang bagus. Bersatu kita untung, bercerai kita hancur. Untuk apa bertarung? Kau Li Xiaotian, orang yang sangat kejam dan licik, Ram. Sejak kapan kau belajar bekerja sama? Jiangwo, kita bisa bicarakan ini. Tidak ada yang tidak bisa dirundingkan. Katakan saja, apa yang kau inginkan. Aku bisa memberikan apapun padamu. Baiklah, aku ingin kau bangkrut. Kau terlalu sombong. Kaulah yang sombong. Selama aku terus menambah modal, bank, investasi, Dasheng pasti akan bangkrut. Bank investasi Dasheng ini adalah hasil jerih payah seumur hidupku. Pasti masih ada jalan keluarnya. Lalu bagaimana kau ingin menyelesaikannya? Aku menyerah. Aku minta maaf padamu. Aku tidak dengar. Aku menyerah. Aku minta maaf padamu. Tolong maafkan aku ya. Begitukah caramu mengakui kesalahan? Maafkan aku. Seharusnya aku tidak melawan grup Lingxi. Aku salah. Apalagi? Seharusnya aku tidak buta karena keserakahan. Dengan melakukan shorting di pasar energi baru, hingga membuat banyak investor bangkrut. Dan apa lagi? Dan satu lagi, yang tidak seharusnya. Tidak seharusnya menggunakan trik kotor untuk menyerang putramu, Zhang Fan. Aku bahkan akan menyerahkan setengah saham Dasheng Investment Bank. Jika Dasheng Investment Bank sampai bangkrut, maka nanti kau tidak akan mendapatkan apapun. Bagus. Kalau begitu. Kau setuju? Biar ku bisikan sesuatu padamu. Aku tidak pernah berniat untuk memaafkanmu. Kau mempermainkanku. Benar. Aku memang sedang mempermainkanmu. Lalu kenapa? Kau. 15 tahun yang lalu, saat Linghua memohon padamu untuk tidak menyerang perusahaan kami berdua, apa yang kau lakukan? Dia bilang padaku bahwa dia sudah berdamai denganmu. Lalu dia melepaskan semua sistem pertahanan perusahaan. Tapi apa yang kau lakukan? Kau berkhianat dan tetap menghancurkan perusahaan kami berdua. Hingga kami kehilangan segalanya. Asal kau tidak memiliki apa-apa, maka dia akan meninggalkanmu. Dia selalu mengira bahwa dialah penyebab kebangkrutan perusahaan kami. Hingga akhirnya dia bunuh diri karena hal itu. Katakan sesuatu. Aku tidak tahu. Kau pikir kau yang tidak menjaganya dengan baik. Dunia bisnis adalah medan perang. Aku tidak salah. Benar. Benar. Dunia bisnis memang medan perang. Aku juga tidak akan berbelas kasih kepada musuhku. Sialan, bisnis adalah medan perang. Aku tidak salah.
Aku belum benar-benar kalah. Quan Gong. Ya, bos. Telepon Lausha. Katakan padanya. Paman Li sudah lapar. Ingin makan ikan. Baik, bos. Di mana ikannya? Nanti saya kirimkan informasinya kepada Anda. Hei, Lausha, ayo tanding satu ronde lagi. Aduh, sudah. Tidak mau lagi. Kamu ini baru berbisnis beberapa tahun. Tingkat kebugaran dan refleksmu sudah menurun drastis begini. Aku sampai takut memukulmu sampai mati. Usia memang tidak bisa bohong. Kemarilah. Dulu kamu selincah Sun Wukong di seluruh resimen. Sekarang kamu malah jadi seperti Tu Xing Sun. Lausha, kita sudah seperti saudara sendiri. Kita akan selamanya menjadi saudara. Cuma kamu yang berani mengejekku. Tadi aku punya 3 kesempatan untuk mengkau dirimu, tapi aku tidak tega. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Selamat bersenang-senang. Ada urusan apa lagi? Hah? Zhang Jiangwo. Ayo. Kenapa menatapku begitu? Apa ada bunga di wajahku? Li Xiaotian, benar-benar datang mencarimu. Tapi aku tidak mau menemuinya. Yang kamu katakan di telepon itu 10 miliar, apa itu beneran? Benar-benar ada 10 miliar? Sebenarnya soal ini, aku juga tidak begitu jelas. Maaf ya, seharusnya tadi aku tidak bicara seperti itu padamu. Aku sungguh minta maaf. Maafkan kami yang tidak mengenali orang hebat sepertimu. Tidak apa-apa. Aku juga tidak terlalu memikirkannya. Chen Chen, mari kita bicara. Hei Chen Chen, mau kemana kamu? Bicaralah sebentar dengan Tuan Zhang. Aku tidak mau bicara. Hei, Chen Chen, dia ini menantu idaman yang sangat langka. Kamu harus menangkap kesempatan ini. Bukankah tadi ibu bilang dia terlalu tua? Kapan ibu pernah bilang begitu? Ibu beritahu ya, uang itu obat segala penyakit, bisa membuat orang tampak awet muda, bisa membuat seseorang terlihat lebih tampan. Bertindaklah saat waktunya tiba. Jangan sampai kau berbuat bodoh. Perusahaanku masih ada urusan. Aku harus kembali. Biar aku yang mengurus urusan perusahaanmu. Tetaplah di sini. Bicara apa kau? Hah? Chen Chen bertanya padaku tempat mana yang seru. Dia ingin mengajakmu jalan-jalan. Ayo, ikut aku ke suatu tempat. Katakanlah, kenapa kau membohongiku? Jangan terlalu serius begitu. Aku tidak sedang bercanda denganmu. Sebaiknya, kau juga serius sedikit. Memangnya buruk kalau aku punya banyak uang? Kalau begitu, menurutmu, apa kau pikir aku menyukaimu karena uangmu? Bukan. Mungkin karena aku tampan. Jiangwo, kurasa kita tidak bisa bersama. Kenapa? Bagaimana menurutmu? Kenapa kau terus membohongiku? Sebenarnya, aku ini apa bagimu? Jika aku bersamamu sekarang, akan jadi apa aku di mata orang lain? Kenapa harus terlalu peduli? Mak Heng, dengan apa yang dikatakan orang lain? Ya, kau bisa saja tidak peduli. Tapi aku tidak mau orang menganggapku sebagai pengincar harta. Waktu kita mulai berteman, bahkan kau tidak tahu siapa identitasku sebenarnya. Bagaimana bisa dibilang pengincar harta? Kau tidak mengerti. Chen, anjing. Bukan begitu. Dengar. Biarkan aku jelaskan. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Tuan Zhang, Nona Feng. Kau siapa? Hahaha. Tuan Li yang menyuruhku datang ke sini. Dia ingin meminta bantuan kalian. Kembali dan katakan padanya, tidak ada yang perlu kubicarakan dengannya. Mohon kerja samanya, atau ini akan jadi sulit bagiku. Silakan naik ke mobil. Chen, kau pulanglah dulu. Aku masih ada urusan. Nanti aku akan mencarimu. Permisi, Nona Feng, Anda juga harus ikut dengan saya. Ikannya sudah tertangkap. Mau dieksekusi sekarang? Jangan sentuh mereka dulu. Apalagi yang perlu saya lakukan? Akan kukirimkan ke ponselmu nanti. Tuan Li, setelah tugas ini selesai, aku ingin berhenti. Tidakkah kau pikirkan istri dan anakmu? Biaya hidup di Amerika itu sangat besar. Jika kau tidak melakukannya, mereka akan sulit menyambung hidup. Aku mengerti. Tenang saja. Meskipun kau berhenti bekerja, aku akan menjamin kehidupan mereka. Lagi pula, kita sudah berteman.
selama bertahun-tahun. Baik, saya mengerti Tuan Lee. Saya akan terus melakukannya. Tenang saja, jika hal ini berhasil, kau akan berjasa besar. Tolong. Di mana ini? Chen Chen, Lepaskan aku. Chen Chen, jangan takut. Oh, aku di sini, kawan. Sebutkan saja keinginanmu. Jika kau menginginkan uang, aku punya banyak uang. Jika kau menginginkan nyawa, itu tidak ada hubungannya dengan pacarku, kan? Halo, siapa kau? Di mana ayahku? Di mana dia? Apakah ayahku baik-baik saja sekarang? Dia baik-baik saja sekarang, tapi tidak tahu bagaimana nanti. Itu tergantung sikapmu. Beraninya kau. Hei, tenanglah. Kau harus tetap tenang saat ini. Apakah Feng Chen Chen juga ada bersamamu? Ya? Bagaimana keadaan mereka sekarang? Mereka baik-baik saja sekarang. Siapa kau? Kenapa kau menculik ayahku dan Feng Chen Chen? Siapa aku? Aku hanyalah akibat dari segala kecerobohanmu. Seorang investor saham yang kehilangan segalanya. Bukan aku pelakunya. Ini ulah Li Xiaotian dan bank investasi Dasher. Aku juga korbannya. Lalu kenapa? Sebutkan saja nominalnya. Berapapun yang kau mau, akan kukirimkan. Asal kau bisa menjamin ayahku. Dan Feng Chen Chen tetap aman. Tidak masalah. Aku bahkan tidak akan menuntutmu. Bahkan bisa mengirimmu ke luar negeri. Aku tidak butuh uang. Lalu apa maumu? Mau rumah? Mobil? Sebutkan saja. Aku ingin grup Lingxi bangkrut. Apa? Lakukan perintahku. Kalau tidak, mereka berdua akan mati. Jangan. Jangan sakiti mereka, jangan! Kalau begitu, ikuti perintahku. Baik, akan kulakukan. Tolong jangan apa-apakan mereka. Aku akan melakukannya. Adakan sekarang juga konferensi pers. Di depan semua media, putuskan kerja sama dengan grup Wan Liang, lalu lakukan delisting. Bubarkan grup Lingxi. Apa untungnya bagimu? Aku bisa memberimu lebih dari itu. Yang ku mau, hanyalah perusahaanmu hancur. Baik, aku berjanji. Satu lagi, aku ingin kau segera menghubungi Dana Cuizu. Hentikan serangan terhadap bank investasi Dashing dan serahkan sahamnya. Bergabunglah ke bank investasi Dashing. Kau orangnya Li Xiaotian. Terserah apa katamu. Kalau tidak patuh, mereka berdua akan mati. Aku akan mengawasimu saat konferensi pers. Kalau tidak, akan kupotong satu kakinya dulu. Halo. Hey. Li Xiaotian bajingan. Licik sekali dia. Begitulah dunia bisnis. Dunia bisnis adalah medan perang. Pak Zhang, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau kita segera lapor polisi? Lapor polisi bagaimana? Bagaimana jika dia terdesak dan nekat dan melukai ayahku? Lalu sekarang harus bagaimana? Bagaimana apanya? Tentu saja gelar konferensi pers. Sekarang juga. Cepat! Enya, aku tidak mau menemui siapapun. Zhang Fan, kemarahanmu agak berlebihan, bukan? Li Xiaotian, kau bajingan. Masih berani datang ke sini. Kenapa aku tidak berani datang? Minggir. Max, kali ini aku tetap selangkah lebih maju. Kau tidak mematuhi aturan. Kata-kataku adalah aturannya. Mematuhi aturan-aturanmu itu bagaikan mengenakan belenggu. Jika begitu, bagaimana kita bisa menunjukkan kemampuan kita? Aturan bukanlah belenggu. Aturan adalah baju zirah yang melindungimu. Saat kau melepaskan baju zirah ini, kau harus berhati-hati terhadap panah tersembunyi. Kau tidak mengerti. Dunia bisnis adalah medan perang. Di medan perang, kita tidak perlu mematuhi aturan konyol itu. Zhang Fan, jika ayahmu ada di sini, dia pasti tidak akan membuang-buang energinya sedikit pun. Hanya untuk marah. Li Xiaotian, kau yang menculik ayahku kan? Hahaha. Jika ayahmu ada di sini, dia pasti tidak akan menanyakan pertanyaan bodoh seperti ini. Hahaha. Oh ya, aku datang kemari untuk memberitahumu. Kali ini, aku pasti menang. Hahaha. Dingin? Tidak dingin, cuma agak takut. Tidak apa-apa. Kita akan baik-baik saja. Bagaimana kalau aku ceritakan sebuah lelukon? Aku menyukaimu. Apa? Aku takut tidak punya kesempatan lagi untuk mengatakannya. Tidak akan. Kamu tahu tidak? Di rumahku ada CCTV. Waktu hari aku mabuk itu, saat kamu mengantarku pulang, sebenarnya aku melihat semuanya. Ah?
Aku terus menempel padamu. Aku bisa melihat keraguan di matamu. Tapi kamu tetap tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Saat itu, aku berpikir, mungkinkah orangnya adalah kamu? Selama bertahun-tahun ini, aku sudah bertemu banyak pria. Ada yang mendekat karena uang, ada yang karena menginginkan fisikku. Tapi hanya kamu yang berbeda. Kamu benar-benar peduli padaku. Kalau begitu, aku malah jadi pria yang tak punya nafsu. Seperti Liu Xiaohui saja. Aku sedang bicara serius denganmu. Kenapa kamu masih sempat-sempatnya bercanda? Meskipun masakanku rasanya tidak enak, tapi aku masih ingin memasak untukmu. Walaupun ini untuk yang terakhir kalinya. Kalau begitu, tunggulah sampai kita keluar. Baru kamu memasak untukku lagi. Kita tidak akan bisa keluar. Pasti bisa. Apa kamu tidak sadar? Dia melepas penutup kepala kita. Karena kita sudah melihat wajahnya dan lingkungan di sini, dia berniat melenyapkan kita. Mungkin saja dia hanya khawatir kalau penutup kepala kita basah, lalu kita akan sesak napas. Benarkah begitu? Lao Sha. Lao Sha, buka pintunya. Itu San Liren. Tuan Li, ku dengar Bank Investasi Dasheng milik Anda diserang oleh Cui Zhufun sebagai pemimpin dari beberapa dana dan bank investasi lainnya secara bersamaan. Bolehkah saya bertanya, apakah itu benar? Memang benar begitu. Saya dengar Bank Investasi Dasheng sedang kesulitan dan akan segera bangkrut. Itu semua omong kosong. Ini semua hanyalah rumor dari orang-orang yang punya niat buruk. Bank Investasi Dasheng kami baik-baik saja, bukan? Terlebih lagi, kami dan Dana Cuiju telah mencapai kesepakatan awal. Kedepannya, Dana Cuisu akan bergabung dengan Bank Investasi Dasheng dan menjadi bagian dari kami. Tuan Li, mengapa Anda menghadiri konferensi pers grup Lingxi kali ini? Bukankah hubungan Anda dengan grup Lingxi selama ini selalu bersaing dan bermusuhan? Bermusuhan? Grup Lingxi tidak selevel dengan saya. Kedatangan saya kali ini juga atas undangan dari grup Lingxi. Di sini, saya ingin mengklarifikasi sesuatu. Prinsip yang selalu saya pegang teguh adalah